Halo Refonir, selamat malam. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Kalau teman-teman udah semangat banget nih buat lanjutin pembelajarannya di Coding Camp malam hari ini, boleh kasih emoji api-apinya dong di kolom chat nih teman-teman. Aku pengen tahu semangatnya teman-teman semua. Kalau teman-teman mungkin udah nggak sabar gitu ya buat belajar di malam hari ini, boleh nih share emoji api-apinya nih teman-teman di kolom chat. Kalau misalnya hari ini aku mungkin bisa join gitu ya di kolom chat, aku habis ini mau kirim 5 emoji api sih. Jadi aku pengen menggambarkan bahwa aku tuh lagi semangat banget buat ketemu sama teman-teman semua hari ini. Kita belajar bareng, kita coba untuk kulik ilmu dari instructor kita di malam hari ini supaya nanti kita bisa menjadi seorang software engineer yang profesional nih nantinya. Jadi ini mungkin menjadi awal mulanya teman-teman gitu ya untuk belajar. So, semoga bisa diserap semua ilmunya sama teman-teman di sini. Nah, sebelumnya aku mau kenalan lagi nih teman-teman. Jadi, perkenalkan namaku Ocha. Di sini aku akan menemani semuanya untuk belajar bersama selama beberapa waktu ke depan. So, bear with me dan semoga sekali lagi ya ilmunya bisa diserap sama teman-teman semuanya. Nah, malam hari ini kita masuk ke dalam sebuah materi di Coding Camp Software Engineering. Kita akan belajar tentang JavaScript. Siapa di sini yang udah pernah belajar JavaScript? Udah kenal sama JavaScript? Boleh dong kasih tahu di dalam kolom chat, bisa bilang aku gitu ya. Biar aku tahu kira-kira teman-teman udah familiar belum sih sama JavaScript. Tapi kalau misalnya ada yang belum familiar gitu ya, jangan khawatir, nggak masalah. Justru di sini kita bisa belajar dari awal lagi dan kita coba untuk kulik sebenarnya JavaScript ini apa dan hasilnya seperti apa nih kalau untuk implementasi di software engineering. Nah, highlight di sesi malam hari ini ada beberapa hal ya teman-teman, tentunya ada lecture session, kita akan membahas banyak hal di hari ini, lalu ada assignment information, ini adalah hal yang penting supaya nanti teman-teman selain bisa mendapatkan e-certificate, tapi teman-teman juga bisa mengerjakan sebuah project nih nantinya, supaya punya mini portfolio gitu ya setelah selesai belajar di Coding Camp. Dan terakhir akan ada Q&A session. Nah, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, teman-teman bisa tuliskan di dalam platform pertanyaan yang disediakan oleh tim Revoyu nih. Nah, nanti di sana tim Revoyu akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin paling banyak ditanyakan gitu ya sama teman-teman dan kita akan rangkum sedemikian rupa sehingga nantinya menjawab pertanyaan dari teman-teman semua atau hal-hal yang ingin diketahui sama teman-teman semuanya melalui kolom chat atau melalui platform pertanyaan yang sudah disediakan. Jadi, mohon maaf kalau misalnya tidak semua pertanyaan yang bisa kita jawab karena ada keterbatasan waktu dan lain-lain ya, teman-teman. Semoga nanti teman-teman pertanyaannya bisa terbantu nih, terjawab gitu ya melalui pertanyaan yang sudah dipilih. Nah, finally kita coba langsung masuk ya ke dalam lecture JavaScript. Malam hari ini kita akan ditemani oleh Kak Fandi Putra Muhammad. Kak Fandi merupakan software engineer di sebuah company, digital wallet company, yang pernah juga bekerja di Tokopedia dan juga pernah bekerja di ByteDance. So, without any further ado, langsung aja aku undang Kak Fandi untuk menyampaikan materinya di malam hari ini. Silakan Kak Fandi. Jadi di hari ini, di malam ini, kita bakal lanjut ke materi di Coding Camp. Kita mulai akan masuk ke materi JavaScript. Tadi juga udah sempat di brief ya beberapa materi yang akan kita bahas hari ini. Jadi bisa dipersiapkan dulu dari teman-teman device-nya, mungkin minuman dan makanan juga. Jadi bisa ngikutin kelas kita mungkin sekitar 1 sampai 1,5 jam ke depan dengan fokus ya. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu. Tadi juga udah sempat dikenalin ya. Namaku Fandi, bisa dipanggil Fandi aja. Terus sekarang lagi bekerja sebagai senior software engineer backend di salah satu digital payment company. Terus juga adalah software engineer di X Tokopedia sama X ByteDance ya. Selain itu aku juga ada pengalaman sedikit di mobile dev sama nah, buat teman-teman yang tertarik untuk connect, bisa connect langsung di LinkedIn, bisa ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Semisal nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nggak kejawab saat sesi, kita bisa obrolin nih di LinkedIn. Gitu. Nah, ini notes-notes ya terkait during session kita kali ini. Teman-teman bisa take notes, bisa dicatat. Terus juga hindari distraction.
di handphone atau mungkin lagi nonton, nah itu bisa di-stop dulu biar kita bisa fokus, karena materinya ini cukup padat ya, waktunya cukup singkat, materinya cukup banyak, jadi diharapkan kalau kita bisa fokus, kita bisa nangkep nih setidaknya inti-inti apa aja sih yang akan kita pelajari. Terus juga siapin minum, sama juga siapin device-nya, karena kita juga bakal ada simulasi-simulasi yang mungkin ntar teman-teman bisa juga coba nih, biar teman-teman bisa lebih paham juga. Nah ini learning objective yang udah dibahas juga tadi ya, ada beberapa materi. Kita bakal langsung aja nih ya. Oke, nah sekarang mungkin sampai hari keberapa, hari ketiga dari coding camp ini ya, mungkin teman-teman udah belajar beberapa hal dari HTML, mungkin dari website gitu ya. Teman-teman juga udah belajar CSS mungkin. Jadi teman-teman udah bisa nih bikin website gitu ya. Tapi website yang teman-teman bikin nih mungkin sekarang masih berbentuk gambar aja nih, statis aja nih. Dia nggak gerak, nggak ada apa-apanya. Jadi kayak ya website tapi kayak mirip-mirip gambar aja nih, nggak ada bedanya gitu. Jadi gimana sih cara bikin supaya website ini terasa lebih hidup gitu ya. Jadi dia nggak cuma gambar yang nggak bergerak, tapi ada sesuatu yang bisa bikin lebih hidup. Nah itu kuncinya adalah dengan add interactivity ya. Jadi website yang teman-teman bikin itu mungkin udah cakep nih, tampilannya udah keren, udah bagus gitu. Tapi supaya dia bisa dibilang website seutuhnya gitu ya, supaya lebih terasa hidup, kita akan add atau kita akan tambah interaktivitas di websitenya gitu. Interaktivitas itu apa? Jadi si user atau orang-orang yang buka website teman-teman itu bisa berinteraksi dengan websitenya. Nah itu caranya dengan pakai JavaScript gitu, yaitu materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kita akan langsung masuk ke JS Introduction ya. Nah ini mungkin dari materi-materi yang udah teman-teman pelajari juga selama di Coding Camp. Ada HTML, ada CSS, sama ada JS. Jadi ada HTML, ada CSS, ada JS. Apa sih itu? Gimana sih perannya antar komponen ini ya? Nah jadi kalau dianalogikan, HTML itu kayak tulang, kayak rusuk, kayak rangka gitu. Jadi rangka dari sebuah website itu dia HTML gitu. Ini yang naruh, oh di sini ada gambar, di sini ada tombol, di sini ada tulisan, di sini ada apa lagi. Nah, itu HTML tuh yang naruh. Nah, lalu ada CSS. CSS itu yang styling. Jadi dia anggapannya sebagai kulit atau sebagai stylenya, sebagai bajunya gitu. Udah punya rangka, udah ada tulangnya nih, tinggal dibungkus nih. Oh bentuknya kayak gini, di sini pakai baju kayak gini. Kalau di website tuh misalnya tulisannya fontnya segini, warnanya ini, atau kalau misalnya ada button, ada tombol, tombolnya seperti ini, tulisannya kayak gini, bentuknya kayak gini. Nah, yang memberi style itu adalah CSS ya. Dan ini yang udah dipelajari juga nih sama teman-teman. Lalu yang akan kita pelajari ini yaitu JS atau JavaScript. Nah, ini disebut juga muscle atau brain. Jadi karena udah ada rangkanya, udah ada kulitnya, dia nih yang ngatur supaya bisa gerak gitu. Yang bisa gerak kalau di tubuh kita apa? Yaitu otak sama otot ya. Jadi otak mengirim respon ke otot, ntar otot yang menggerakkan badannya. Begitu juga dengan JavaScript itu. Jadi ketika misalnya tombol ditekan, bisa ngapain? Kalau diklik bisa apa? Nah itu JavaScript tuh yang ngatur. Jadi secara singkat ya JavaScript itu adalah bahasa pemrograman yang bikin website kita itu lebih hidup dan lebih interaktif ya. Jadi dengan JavaScript itu ada beberapa hal yang bisa kita bikin. Bisa bikin tombol, jadi kalau diklik tombolnya jadi melakukan sesuatu gitu. Atau bisa jadi ada message atau alert ketika ngisi form gitu. Nah ini sering juga ya teman-teman, misalnya teman-teman lagi daftar suatu website, lagi ngisi data, terus misalnya ada data yang nggak lengkap atau data yang formatnya salah, dia akan menampilkan alert atau message. Terus juga bisa ganti warna, ganti tulisan dari sebuah elemen tanpa harus nge-reload websitenya. Nah juga bisa buat narikin dan nampilin data nih dari server tanpa harus pindah ke website lain. Nah itu semua adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh JavaScript nih. Itulah cara dia bikin si website yang kita bikin ini jadi lebih hidup. Gitu. Contohnya apa nih yang real life? Nah kalau di e-commerce nih, e-commerce kesayangan teman-teman ya, mungkin yang biasa-biasa shopping, biasa pakai yang oren-oren atau yang hijau atau yang sekarang ada video-videonya gitu ya. Nah, itu kan bisa ada fitur-fitur yang kita sering pakai ya, tanpa kita sadari, itu sebenarnya diimplementasi dengan menggunakan JavaScript gitu. Contohnya apa? Oh, kalau kita ada barang yang kita menarik, kita masukin keranjang gitu.
masukin keranjang kuning. Nah, kalau masukin keranjang kuning, nah itu dia salah satu contohnya tuh dari JavaScript gitu. Terus misalnya nambahin suatu barang ke wishlist ya, atau ke favorit kita gitu. Atau juga bisa nih ada promo. Kalau kita mau pakai promo ini, bisa nggak dipakai? Kalau dipakai, harga setelah promonya jadi berapa? Nah, itu juga contoh dari JavaScript ya. Jadi dia bisa ada interaktivitasnya nih. Kita pilih ini jadi gimana, kita pilih ini jadi gimana gitu. Ada lagi misalnya nih bank or financial application. Jadi misalnya kalau teman-teman pakai aplikasi bank atau aplikasi investasi apapun yang terkait finansial ya. Misalnya kalau kita masukin nomor rekening, nah itu kita bisa validasi tuh format nomor rekeningnya. Oh kalau nomor rekening itu ya pasti nomor doang, nggak boleh teks, nggak boleh huruf. Itu dia memvalidasi. Terus juga bisa ada tuh misalnya kalau di bank, aplikasi bank-bank, teman-teman pasti nyadar tuh bisa saldo itu di show sama di hide ya. Bisa diliatin, bisa nggak diliatin gitu. Nah itu juga pakai JavaScript tuh. Jadi ketika kita tekan suatu tombol, saldonya kelihatan, atau ketika kita tekan lagi, saldonya jadi nggak kelihatan. Nah atau juga bisa nih, bisa kita habis nekan OTP, request OTP, nah dia langsung nampilin layar masukin OTP-nya. Itu juga JavaScript ya. Lalu juga ada beberapa hal lagi nih yang bisa dilakukan oleh JavaScript selain untuk website. Jadi bisa bikin mobile application. JavaScript itu juga bisa nih bikin mobile application. Terus juga bisa bikin browser based game. Jadi kalau teman-teman dari dulu mungkin pernah nih buka-buka website yang dia nggak perlu konektivitas internet nih. Jadi sekali diakses dia nggak connect kemana-mana tapi bisa main game nih. Itu kan lumayan banyak ya dulu ya main-main game yang simple-simple tapi dia cuma di browser doang. Nah, itu rata-rata bisa dibikin pakai JavaScript doang. Jadi sangat-sangat powerful ya JavaScript ini ya. Bahkan bisa bikin game. Terus juga bisa buat backend development. Nah, backend development ini apa? Backend development ini ntar kita akan jelasin lebih lanjut. Cuma intinya JavaScript ini sangat powerful karena dia bisa handle hampir semua proses yang ada di pengembangan sebuah sistem gitu ya. Nah, jadi kenapa sih kita butuh belajar JavaScript? Jadi JavaScript ini ya, kalau teman-teman mau jadi web developer, sangat-sangat pasti teman-teman akan menggunakan JavaScript ya. Jadi ini hal yang wajib lah dipelajari, wajib digunakan. Terus juga kalau teman-teman mau bikin website ya, kalau websitenya mau lebih engaging, mau user friendly, pasti akan ada JavaScript-nya. Terus JavaScript juga tadi ya udah dibilang JavaScript ini sangat powerful, jadi bukan cuma buat browser, bisa buat tadi mobile application, bisa buat game, bisa buat server, bisa buat banyak hal gitu. Terus juga JavaScript ini juga banyak nih dipakai oleh beberapa perusahaan gitu. Mungkin e-commerce kayak Tokopedia atau mungkin bank-bank digital kayak Genius, BCA Mobile, banyak lah hampir semua aplikasi-aplikasi yang mungkin kita gunakan sehari-hari itu ada JavaScript-nya gitu. Jadi based on data sekitar 76% itu developer pasti pakai JavaScript ya. Ini data dari 2022 gitu. Jadi hampir semua orang pakai JavaScript, jadi nggak ada salahnya banget nih buat teman-teman belajar JavaScript nih. Sepenting itu belajar JavaScript itu. Nggak akan sia-sia kalau teman-teman belajar ini. Nah ini contoh potongan kode JavaScript ya. Nanti kita akan belajar lagi di materi setelah ini nih. Kita akan belajar lebih dalam lagi. Cuma ini sekedar contoh aja nih seperti apa sih kodenya JavaScript itu. Jadi kodenya JavaScript itu sebenarnya cukup lumayan gampang dibaca juga ya. Jadi secara semantik, secara penulisan bahasa, itu dia masih banyak pakai bahasa Inggris. Jadi cukup bisa dipahami nih kalau kita ngerti bahasa Inggris itu kita masih bisa baca gitu. Dan ini misalnya kita punya nama Aziz, kita punya umur, terus bisa nge-greet function-nya ya, bisa nge-greet user. Nah ini ntar bisa kita bedah nih lebih dalam. Apa sih kode-kode ini apa sih maksudnya gitu ya. Nah sebelum itu kita juga mesti tahu nih gimana sih caranya nulis kode JavaScript di HTML gitu. Karena kan tadi case-nya banyak ya, JavaScript ini bisa dipakai buat mobile, bisa buat ini, bisa buat itu, bisa buat game gitu. Nah kalau buat di HTML itu gimana gitu? Gimana sih cara dia bisa nyambung sama si HTML atau sama si CSS yang udah kita bikin ini? Kita udah punya nih websitenya, tapi nggak bisa interaktif. Nah kita cuma pengen nambahin JS, gimana caranya gitu? Nah ini ada beberapa cara ya, jadi ada embed. Embed ini berarti JavaScript-nya langsung ada di HTML file-nya. Terus inline ini berarti JavaScript-nya itu lebih dalam lagi ya, dia di HTML atributnya. Kalau teman-teman udah belajar HTML, kan ada atribut ya. Di HTML atributnya itu bisa langsung ditulis tuh kode JavaScript-nya. Terus juga ada eksternal. Jadi JavaScript ini kodenya disimpan di
file yang berbeda dari HTML. Jadi cuma dihubungin aja nih. Si HTML cuma tahu bahwa dia ada file JavaScript gitu. Tapi file JavaScript-nya kita tulis di file yang berbeda gitu, kode-kode JavaScript-nya. Nah, ini kita akan go through nih satu persatu. Jadi kalau buat embed JavaScript, kita tuh pakai TypeScript ya di dalam HTML. Jadi contohnya tuh kayak di kiri nih. Teman-teman mungkin udah cukup familiar juga nih, karena udah belajar HTML juga ya. Jadi di dalam tag-nya head atau dalam tag-nya body ini kita bisa taruh tag-nya script. Nah, di tag script ini kita bisa kode nih, kita bisa tulis kode JavaScript-nya. Jadi dia bisa ditulis di dalam head atau di dalam body gitu. Ada lagi namanya inline. Nah, kalau tadi kan bisa kita lihat balik ya. Kalau tadi kan ada tag khusus ya, script, baru di situ kita tulis nih script-nya apa. Nah, kalau inline dia langsung nih ada elemen HTML-nya, ada tag HTML-nya, kita langsung masukin kode JavaScript-nya apa. Nah, ini kode JavaScript ini yang alert ya, ini kode JavaScript gitu ya. Terus juga ada external JavaScript. Nah, apalagi nih external JavaScript. Jadi kalau external JavaScript mirip nih sama kayak yang internal tadi. Cuma kalau ini kita nggak nulis nih di sini. Kita cuma ngasih tahu si HTML bahwa file JavaScript-nya itu ada di file ini. Contohnya ya, script src index.js, berarti kita taruh kode JavaScript-nya di file index.js. Jadi ntar kita punya satu file lagi nih, namanya index.js, di situ kita taruh kode JavaScript kita. Jadi kita nggak banyak-banyak nih nulis di HTML-nya. Nah, ini juga lumayan umum dipakai. Kenapa? Karena kalau nanti kodenya kita udah banyak, udah bisa ribuan baris ya, apalagi mungkin HTML-nya kompleks nih, ada bagian ini, ada bagian ini gitu. Nah, itu supaya lebih tertata, kita bisa bedain nih, oh kode JavaScript di sini, kode CSS di sini, kode HTML di sini. Nah, itu kita bisa pakai ini. Jadi bisa dipisah, bisa dibaca lebih gampang. Apalagi ntar kalau teman-teman kerjanya udah nggak sendiri doang nih, kerja mungkin bareng engineer yang lain, software engineer yang lain gitu. Jadi ini lebih gampang di-manage, jadi makanya ini yang cukup umum. Nah, next kita udah mulai nih masuk apa sih yang ada di JavaScript ya. Jadi JavaScript itu yang pertama dia namanya variabel. Variabel itu apa? Variabel itu adalah kontainer yang dipakai untuk menyimpan sebuah data atau value. Jadi istilahnya kalau kita analogikan, variabel itu adalah ya kita punya kotak ini nyimpen data yang kita mau gitu. Jadi data itu bisa apa aja, bisa banyak gitu. Bisa mungkin berupa teks, bisa berupa angka, bisa berupa kumpulan teks, kumpulan angka gitu, bukan cuma satu ya. Nah, itu bisa bermacam-macam tuh datanya. Karena kita ketika main website, bikin website ini, kita pasti akan mengolah banyak data kan ya. Jadi ini yang dipakai buat menyimpan suatu data gitu. Istilahnya ini kotak nih, kita punya kotak ini, kotak ini, kotak ini. Nah, untuk bikin variabel di JavaScript, itu ada beberapa keywords ya. Ada bisa pakai var, pakai let, sama pakai const. Nah, kalau dilihat di samping nih, ada var message 1, let message 2, const message 3. Nah, setelah dibikin, itu bisa kita assign value dengan pakai simbol sama dengan ya. Jadi misalnya di sini message 1 sama dengan hello 1, message 2 sama dengan hello 2, begitupun message 3 sama dengan hello 3. Nah, lalu pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya adalah, bedanya apa nih? Ada var, ada let, ada const. Kapan kita pakai var, kapan kita pakai let, kapan kita pakai const gitu. Memang bedanya apa gitu? Apa kita bisa pakai bebasnya nih, tergantung moodnya. Moodnya kayak hari ini lagi enak pakai let deh gitu. Nah, jadi masing-masing ini punya behavior, punya sifat, punya perilaku yang berbeda ya. Kayak const, paling gampang tuh const ya, yang paling beda. Const itu ya sebenarnya kepanjangan dari konstan ya. Jadi kalau teman-teman belajar konstan, belajar matematika, apa sih konstan? Konstan itu ya sesuatu yang nilainya tetap gitu, nggak akan berubah. Nah, itu sama juga di JavaScript. Jadi kalau teman-teman punya variabel const, variabel const ini sekali udah di-assign sebuah nilai, nilainya itu nggak bisa dirubah nih. Jadi kalau dianalogikan, teman-teman punya kotak, udah dimasukin data ke kotaknya, nggak boleh dikeluarin, nggak bisa diganti-ganti data di kotaknya gitu. Dia nggak akan berubah. Ada lagi ada var, ada let gitu. Nah, var sama let ini bedanya apa? Var sama let ini kalau dibedain sama const dia bisa berubah-ubah ya. Jadi var itu bisa berubah, let itu bisa berubah. Yang membedakan itu scope dari variabelnya gitu ya. Jadi kalau var itu scope-nya lebih luas, kalau let itu dia lebih kecil. Maksudnya scope-nya lebih luas, lebih kecil itu apa gitu? Scope-nya lebih luas, lebih kecil itu, jadi kalau let itu dia bisa spesifik di baris kode-kodenya aja gitu. Jadi dia nggak satu fungsi besar, dia nggak akan sama.
Nah, kalau LED ini dia lebih kecil nih gitu. Nah, ini mungkin agak membingungkan, nanti teman-teman bisa coba praktekin aja ya. Jadi kayak coba-coba nih diubah datanya gimana behavior-nya gitu. Nah, terus tadi kita udah punya variabel, kita juga punya tipe data. Tipe data itu apa? Tipe data itu berarti bentuk dari si variabelnya ya. Jadi kayak misalnya var name sama dengan Abimanyu, gitu. Var age sama dengan 25, var single sama dengan true gitu. Nah, itu tipe datanya beda-beda tuh. Kalau yang name itu bisa kita sebut string ya. String itu apa? String itu teks. Jadi apapun teks itu bisa huruf, bisa angka. Pokoknya semua yang bersifat teks itu namanya string. Terus ada age, ada number. Jadi number itu bisa number angka biasa, bisa angka desimal gitu. Itu dia number. Sama ada boolean, bisa true atau false. Jadi boolean itu benar atau salah, 1 atau 0. Nah, dia cuma ada 2 value nih. Itu dia pakai boolean, terus juga ada objek ya. Jadi objek itu dia data structure yang lebih kompleks. Jadi bisa jadi kumpulan string atau kumpulan number, kumpulan boolean. Nah, itu banyak lagi tuh jenis-jenis tipe datanya. Nah, jadi ini contohnya ya. Kayak kita lihat nih, kalau teks itu dia string, kalau angka itu dia 42, kalau status dia true, kalau kosong dia 0 gitu. 0 itu juga berupa data. Terus kayak ini tidak ada nih, kita nggak define dia datanya apa, dia undefined. Terus kayak yang daftar ini dia merupakan array, karena dia kumpulan angka nih. Jadi array itu dia kumpulan angka. Nah, kalau objek ini dia bentuknya lebih beda nih. Jadi ditandainya itu dari kurungnya ya. Kalau array itu dia kurung siku, kalau objek itu dia kurung kurawal. Nah, jadi mungkin salah satu pertanyaan yang muncul nih, kayak bedanya string sama number apa sih gitu? Emang numbernya nggak bisa nih 42 kita pasti petik 2 gitu ya. Jadi kalau kita pakai petik 2, dia akan jadi string. Kalau dia tidak kasih petik, dia akan jadi string. Nah, bedanya apa nih antara string sama number gitu? Bedanya kalau number ini bisa kita lakukan operasi-operasi matematika. Contohnya apa? Bisa tambah, kali, bagi gitu. Sedangkan kalau string kan dia nggak ada operasi matematikanya ya. Nggak bisa tuh halo ditambah malam apa gitu. Nggak ada halo ditambah malam tuh sesuatu yang kita tidak bisa operasikan gitu ya. Halo dikali malam apa gitu. Nggak ada gitu. Jadi kalau di angka itu kita kelebihannya kita bisa operasikannya sebagai angka gitu. Nah, ini contohnya ya, kalau kita mau masukin si kode JavaScript-nya ke HTML kita, jangan lupa tadi dimasukin TypeScript. Jadi ntar kita bisa taruh TypeScript, terus kita bisa pakai nih. Jadi kalau teman-teman mau pakai console.log, ini gunanya apa? Ini gunanya buat mengoutput hasil dari kode yang kita bikin nih. Cara ceknya gimana gitu? Nah, cara ceknya ini bisa kita lihat nih. Kalau teman-teman buka di browser teman-teman, bisa lihat di inspect. Nah, ini ada konsol ya. Nanti hasil dari console log itu akan muncul di sini gitu. Nah, ini jadi lanjut ya, masalah array tadi. Jadi kalau array ini sebuah struktur data yang lebih kompleks ya. Jadi kalau tadi secara tipe data yang dasar, ya dasarnya sih cuma ada string, cuma ada angka, cuma ada boolean gitu. Nah, tapi kita bisa bikin itu jadi sebuah struktur yang lebih kompleks gitu. Contohnya apa? Yaitu array. Array itu apa? Array itu adalah kumpulan data gitu. Jadi dia bukan cuma satu data, tapi bisa lebih dari satu data. Nah, ini contohnya kita punya array buah. Array buah ini isinya apa? Ada apel, ada mangga, ada pisang gitu. Nah, dia juga punya fungsi-fungsi nih. Karena dia itu sebuah struktur data, dia punya fungsi tambahan gitu. Contohnya apa? Ini ada push, ada splice gitu ya. Ada includes. Jadi includes ini buat ngecek apakah ada data ini di array. Push ini buat masukin data tambahan ke array. Splice ini buat menghapus data di array gitu. Nah, ini banyak banget lagi fungsi-fungsi yang ada di array. Jadi teman-teman bisa coba nih, nanti di searching juga, coba teman-teman latihan juga. Nanti coba cari juga nih, mungkin cari di Google dokumentasi JavaScript seperti apa, atau mungkin teman-teman bisa coba latihan nih bareng ChatGPT atau AI ya gitu ya. Nanti teman-teman bisa coba nih dipraktekin gitu. Nah, ini seperti yang aku bilang tadi ya. Jadi ada yang namanya operator. Nah, operator ini bisa kita lakukan untuk tipe-tipe data yang berupa numbers gitu, berupa integer. Bisa nggak kita lakukan ke string? Bisa gitu. Tapi kita nggak bisa expect, kita nggak bisa berharap hasil operasinya seperti yang kita harapkan gitu. Kenapa? Karena ya namanya string
teks sama teks gitu. Contoh teks dikali teks gitu. Kan kita nggak tahu ya gimana cara teks dikali teks itu. Kalau angka dikali angka kita udah belajar nih. Ada aturannya nih, ada aturan matematikanya gitu. Nah ini makanya operator ini bisa digunakan untuk tipe data berupa number. Contohnya kayak di sini ya, kita punya var A, punya var B gitu. Nah secara general ada 6 kategori ini untuk operator. Jadi ada operator aritmatik itu apa? Ya tambah, kurang, kali, bagi. Terus yang ini itu adalah pangkat, ini adalah modulo ya. Jadi ini mungkin teman-teman bisa coba explore juga nih. Kalau pangkat ya bisa 2 pangkat 3 berarti kan 2 dikali 3, 2 dikali 2-nya sebanyak 3 kali. Sedangkan kalau modulo ini namanya sisa bagi ya. Jadi ntar teman-teman bisa coba cari tahu juga nih, coba-cobain gitu. Nah ini contohnya kayak ini misalnya kita bikin variabel C itu adalah A plus B gitu. A-nya berapa? 5, B-nya berapa? 3. Nah itu A plus B jadi dengan 8. Terus ada juga assignment operator. Assignment operator itu apa? Assignment operator itu memberi value ke sebuah variabel. Tapi sekaligus bisa dilakukan juga operasi gitu. Jadi misalnya kayak sama dengan, atau plus sama dengan, atau minus sama dengan. Nah, plus sama dengan ini apa sih gitu? Jadi contohnya di yang sini ya. Kita punya variabel view sama dengan 12. View-nya itu kita plus sama dengan 1. Nah, ketika di print itu jadi 13. Kenapa? Karena view plus sama dengan 1 ini bisa juga dibaca dengan view sama dengan view plus 1 gitu. Jadi view plus sama dengan 1 bisa dibaca dengan view sama dengan view plus 1. Nah, kalau kurang sama dengan gimana? View kurang sama dengan 1 berarti view sama dengan view kurang 1. Gitu. Jadi ini cara untuk mempersingkat kodenya aja gitu ya. Nah, terus juga ada comparison operator. Comparison itu apa? Comparison itu perbandingan gitu. Jadi operasi-operasi untuk membandingkan nih. Ada kecil sama, ada lebih besar, nih. Ada lebih besar sama dengan, kecil sama dengan, ada sama dengan 2, ada sama dengan 3, ada tidak sama dengan. Bedanya apa nih? Jadi kalau sama dengan 2 ini, dia hanya membandingkan nilai datanya aja. Tapi dia tidak membandingkan tipe datanya. Contohnya apa? Kita misal punya variabel A sama dengan 5, variabel B sama dengan kutip 25. Nah, kalau itu dibandingkan menggunakan operasi sama dengan 2, itu akan menghasilkan true ya. Kenapa? Karena dia secara value sama, walaupun tipe datanya beda. Bedanya, kalau kita pakai sama dengan 3, itu dia akan membandingkan juga tipe datanya. Gitu. Nah, ini contohnya ya. Berat aku 20, berat kamu 19. Ketika kita simpan di variabel hasil, berat aku dibandingkan dengan berat kamu, nah, karena 20 sama 19 kan tidak sama ya. Jadi itu akan membalikkan value false. Gitu. Nah, comparison operator ini akan membalikkan value berupa boolean. Jadi ya, namanya membandingkan itu kan jawabannya cuma 2 ya. Iya apa enggak gitu, true atau false gitu. Lebih besar enggak? Iya. Lebih besar enggak? Enggak. Lebih kecil enggak? Iya gitu. Jawabannya cuma iya atau enggak, true atau false. Terus ada beberapa lagi ya, ada logical operators, ini or, dan terus negatif, negasi, ada bitwise juga, ada ternaria. Nah, 4, 5, 6 ini mungkin nggak akan kita bisa bahas secara mendalam di sini. Cuma ntar ini bisa jadi referensi ya buat teman-teman belajar, buat logical operator sama bitwise operator dan juga ternary operator. Nah, nextnya ada conditional. Apa itu conditional? Nah, jadi kan kita udah belajar nih tadi ada variabel, ada tipe data, ada operator gitu. Nah, sekarang kita bisa ngajarin kode kita juga buat berpikir gitu. Jadi, apa sih berpikir tuh? Berpikir itu berarti kan dia bisa berdasarkan data, berdasarkan sebuah logika, berdasarkan sebuah kondisi, dia jadi tahu nih dia harus ngapain gitu. Contohnya apa berpikir? Kita kalau lapar, makan. Kita kalau haus, minum. Kalau mules, ke toilet. Gitu. Kalau ngantuk, tidur. Gitu. Nah, itu kita kan ada kondisinya dicek ya. Kalau ngantuk, tidur. Kalau nggak ngantuk, bangun. Kalau lapar, makan. Kalau nggak lapar, ya nggak usah makan. Gitu. Nah, itu bisa dibilang dengan kondisi namanya conditional ya. Nah, conditional ini sintaksnya menggunakan if atau else if. Nah, atau bisa juga ntar ada switch case ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi contoh kodenya kita punya fungsi nih, punya sebuah script. Sebuah script buat ngecek nilai kita. Jadi kalau teman-teman udah kuliah atau teman-teman mungkin waktu masih SMA ya. Nah, itu kan biasanya ada ya.
Kalau nilainya 90 berapa? Ada nilai hurufnya. Nah, ini kita buat fungsi untuk mengtransformasi nilai angka ke nilai huruf gitu. Itu kan sebuah logika ya. Ada kondisinya yang harus dipenuhi gitu. Oh, kalau nilainya 90 ke atas, dia A. Kalau di bawah 90 tapi di atas 80, dia B+. Nah, ini kita bisa bikin codingannya seperti ini nih. Jadi, kita punya variabel namanya nilai. Nilai ini yang akan diinput oleh user. Kita juga punya variabel namanya grade. Grade ini ya nanti berupa huruf ya, nilai hurufnya. Nah, ini kita baru akan lakukan kondisi nih. Kita akan mengkonversi nilainya si user menjadi nilai huruf. Gimana caranya? If nilai sama dengan besar sama dengan 90, maka grade-nya sama dengan A. Berarti apa? Berarti kalau nilai di atas 90 bisa berapa tuh? 90, 92, 98, itu A tuh. Nah, kalau dia di bawah itu gimana? Kalau di bawah itu berarti lanjut lagi nih. Else if gitu ya. Berarti kalau tadi if, di awal itu pasti selalu if. Karena bahasa Inggris kan if itu jika ya. Else itu kan selain ya. Atau else itu ya selain itu gitu. Jadi baca itu ya, jika nilainya besar dari 90, grade A. Selain itu, jika nilainya itu besar dari 80, B+. Nah, ini dia akan jalan terus nih dari atas ke bawah. Jadi dia nggak akan random nih jalannya ya, nggak akan tiba-tiba masuk ke 60 gitu. Nggak akan langsung ngecek ke 30, dia akan ngecek dari atas dulu. Jadi dia ngecek 90, bisa kita punya nilai misalnya nilainya berapa ya, 46 gitu ya. Dari atas akan ngecek dulu nih, 46 besar nggak dari 90 ya? Oh nggak besar berarti dia nggak masuk ke codingan yang berikutnya. Dia nggak akan masuk ke si baris yang grade sama dengan A ini. Dia akan masuk ke baris berikutnya. Baris berikutnya apa? Besar dari 80. 46 besar nggak ya dari 80? Oh nggak. Lanjut lagi. 46 besar nggak ya dari 70? Oh nggak. Lanjut terus. 46 sampai ketemu nih. 46 itu ternyata besar dari 40. Oh, terpenuhi di sini. Berarti dia masuk ke D. Nah, gimana nih kalau misal nilainya 15 gitu ya, nilai 16. Kan nggak masuk nih ke 30. Nah, karena dia sampai paling bawah, dan kita udah nge-state else ini berarti selain itu, ya udah deh. Selain itu kita nggak ngecek apa-apa lagi, kita udah pasti kasih nilai dia F. Nah, itu berarti misalnya nilai 16, dia akan masuk ke F nih. Nilainya 16, nilainya 0, nilainya minus, nah dia masuk ke F. Gitu. Nah, ini contoh dari if else ya. Nah, ini contoh lagi nih dari conditional tadi secara pendek kayak gini ya. Nah, terus kalau versi switch ini kayak gini. Codingannya versi switch kayak gini. Misal kita punya variabel namanya hari ini kita assign dengan data Senin. Nah, kita punya codingan nih. Kalau dia Senin berarti awal minggu. Kalau Jumat hampir weekend. Selain dua itu ya hari biasa. Nah, bedanya kalau tadi kan if ini bisa dibacakan tadi ya. If hari sama dengan Senin, konsol. Else if hari sama dengan Jumat, hampir weekend. Else hari biasa. Nah, cara bacanya mirip ya. Jadi default ini semisal nggak ada case yang terpenuhi, dia masuk ke sini. Kalau kayak tadi else, semisal nggak ada kondisi yang terpenuhi, dia akan masuk ke baris else gitu. Nah, ini jadi conditional ini salah satu hal yang sangat penting juga ya, karena ya dalam sehari-hari pasti banyak nih case-case kayak gini ketika kita bikin website gitu ya. Contohnya apa? Contohnya kita mau transaksi gitu. Kita punya duit balance-nya 1 juta, barangnya 15 juta. Kadang-kadang ngecek tuh dia. If balance kita lebih besar daripada barang yang kita mau beli, boleh lanjut silakan, monggo. Kita pesenin barangnya. Tapi kalau duitnya lebih kecil, oh sorry banget nih, nggak bisa beli. Contohnya. Apalagi nih contohnya misalnya kita mau beli barang. Terus kita mau beli barangnya 10 gitu. Nah, itu dia akan ngecek dulu nih, 10 dicek apakah 10 lebih besar daripada stok barangnya. Kalau stok barangnya lebih kecil, wah sorry nih, kamu nggak bisa beli karena stoknya nggak cukup. Tapi kalau stok barangnya lebih besar daripada barang yang kita mau beli, stoknya 10 itu, nah berarti dia bisa bilang nih, oh yaudah oke, kita terima ordernya, kita kirim. Nah, jadi banyak banget nih sebenarnya di sehari-hari di aplikasi yang kita pakai, itu ada if conditional itu pasti banyak banget ya. Jadi misalnya kayak apa lagi ya, mungkin kayak di sosial media gitu, Instagram gitu.
ada akun-akun private nih, misalnya kita mau ada gebetan, mau ada ngecekin akun private gitu. Dia akan ngecek tuh, kamu udah follow atau belum? Karena akunnya private nih. Kalau kamu udah follow, boleh saya liatin nih gambar-gambarnya dia, foto-fotonya dia gitu. Kamu belum follow, kamu nggak kenal sama nih orang. Si orang ini nggak mau ngeliatin fotonya ke orang yang nggak dikenal. Jadi sorry nih, kamu harus follow dulu. Ada tombol request follow. Nah itu juga salah satu contohnya ya. Jadi banyak banget, mungkin teman-teman bisa coba analisa juga nih ntar. Ketika teman-teman di mana aja bahkan ya, mungkin di kehidupan sehari-hari atau ketika buka website, buka aplikasi, coba kadang-kadang dianalisa tuh kayak, ini kira-kira kondisi if else-nya apa ya? Kondisi switch case-nya apa ya? Itu. Nah, terus berikutnya ada lagi nih, salah satu metode yang juga sama pentingnya dengan if else, yaitu looping ya. Jadi looping itu apa? Looping itu supaya kita bisa melakukan suatu perintah yang sama atau suatu kode yang sama beberapa kali sesuai dengan yang kita butuhkan gitu. Nah, kenapa itu penting? Contoh lagi nih, misal kita lagi pengen buka following kita di Instagram gitu misalnya ya. Kita nge-follow 1.000 orang gitu. Nah, terus kan datanya banyak nih 1.000, datanya berupa teks doang nih misalnya ya. Kita dapat datanya berupa teks doang. Nah, tapi kita kan munculin di browser kan bentuknya bagus ya. Ada fotonya, ada username orangnya, ada nama orangnya, ada followersnya berapa gitu. Nah kan nggak mungkin kita satu-satu kita ambil, terus kita convert datanya jadi bagus, ambil lagi convert jadi bagus. Padahal itu kan sebenarnya hal yang sama ya, proses yang sama, cuma berulang-ulang. Nah daripada kita, ada 100 data berarti kita bikin codingannya 100 kali gitu. Nah itu kan susah ya. Nah kita bikin cukup kodenya 1 kali, tapi kodenya itu bisa diulang sebanyak berapa yang kita butuhkan. Gitu. Nah di JavaScript ini, cara untuk looping itu ada dibagi dengan 2 tipe. Jadi ada content loop. Content loop itu berarti loopingnya ada hitungannya ya. Ada batasnya gitu. Dia di looping 10 kali, di looping 15 kali gitu. Nah itu kita pakai for loop atau pakai for each. Lalu juga ada uncounted loops gitu. Nah, uncounted loops ini berarti dia nggak berdasarkan jumlah berapa kali gitu, tapi yang dicek itu adalah kondisinya. Jadi selagi kondisinya masih memenuhi, kita melakukan codingannya. Gitu. Nah, ini lebih ke paradigmanya aja kita mengikutinya kemana nih gitu. Cuma tujuannya sama, tujuannya itu untuk mengulangi kodenya. Nah, ini kalau dilihat di contoh nih, ada kode yang pertama, ini kita mengulang 10 kali ya. Jadi tiap dari angka 0 sampai angka 10 sampai angka 9 ya. Sini bakal ditulis nih ulang ke 1, ulang kedua, ketiga sampai ulang 9 gitu. Terus ada juga while ulangi nih. Ini juga sama-sama ngulangin kodenya. Nah, ini contohnya juga ya. Jadi teman-teman bisa lihat ada contoh codingan menggunakan for, menggunakan while, menggunakan for of atau for each ya. Ada for of nih, jadi berdasarkan data variabelnya nih, kita bisa punya array nih. Array-nya isi 3 angka gitu. Nah, daripada kita masing-masing angka kita print, nah kita tinggal bikin print sekali doang, tapi kita bisa otomatis langsung ngecek nih seberapa banyak data di array tersebut. Gitu. Ini juga bisa for each ya. Gitu. Ini contoh-contohnya, mungkin teman-teman bisa lihat juga kalau lagi sambil buka kode editornya bisa coba di copy terus tadi jalanin ya. Nah, terus ada lagi namanya function ya. Jadi ini metode yang terakhir. Function itu apa? Function itu jadinya tadi kan kita udah punya looping, udah punya condition gitu ya. Nah, misal kita mau bikin sebuah function yang sebuah kode yang kayak kode ini bakal dipakai berulang kali deh. Mungkin akan dipakai si A ini, dipakai ini, dipakai C, dipakai D, dipakai E gitu. Nah, daripada ribet nih tiap baris kode kita nulis kode yang sama lagi, mending kita bikin jadi function aja nih. Jadi semisal kode lain butuh ini, dia cukup manggil functionnya ini. Nah, ini jadi function ini lebih cara untuk ngebungkus barisan kode kita itu ke sebuah fungsi, di mana fungsi ini bisa dipakai lagi. Jadi dia function ini reusable dan bisa dipakai beberapa kali ya.
Jadi nggak terbatas gitu. Jadi ini lebih ke cara penulisan supaya bisa lebih efisien, lebih efektif gitu ya. Nah, caranya itu bisa dengan declaration dengan cara pakai ini ya. Jadi contoh ini ada fungsi ini. Yang pertama kita cukup tulis dengan sintaks function, nama fungsinya apa, terus dalam kurung 2. Secara biasa dalam buka kurung tutup kurung, terus buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, ini barisan kodenya. Terus juga bisa dengan variabel nih ya. Jadi variabel cara ekspresi. Terus kita bikin sama dengan function gitu juga bisa. Atau dengan panah nih juga bisa nih. Jadi var cara tanda panah sama dengan ini terus bikin tanda panah gitu. Juga bisa ya. Jadi ini cara penulisannya ada banyak, bisa teman-teman pilih yang paling cocok aja sama teman-teman gimana gitu. Dan ini misalnya kita mau punya function tambah gitu ya. Nah, ini dibikin nih function tambah, begitu dipanggil cukup ditulis ini tambah parameternya apa. Jadi kalau di sini nih function tambah buka kurung tutup kurung ada a, b. A, b ini parameter. Parameter itu apa? Parameter itu data yang kita kirimkan ke fungsi ini. Jadi bisa jadi fungsi-fungsi itu butuh data, bisa jadi nggak butuh data. Bisa jadi butuh parameter, bisa jadi nggak. Gitu. Nah contohnya pada ini fungsi buat nambah antara a sama b. Gitu. Jadi resultnya itu adalah a plus b. Nah berarti di sini ketika kita panggil fungsi tambah, itu kita akan mengirim 2 data. Si a, di sini a-nya itu 5, b-nya itu 3. Nah, contohnya juga kalau kita mau bikin fungsi buat kurang nih ya. Jadi nulisnya bisa lebih pendek nih kalau kayak gini. Nah, ini ada knowledge test ya. Mungkin teman-teman bisa coba jawab juga, bisa coba dilihat, ntar ada countdown-nya ya. Nah, jadi ada pemahaman dasar mengenai JavaScript nih. Kira-kira apa output dari kode berikut ini? X-nya 5, Y-nya sama dengan petik 2, 5. Terus X sama dengan Y. Nah, kira-kira jawabannya apa nih? False, true, undefined, atau error? Ya, mungkin teman-teman bisa coba lihat, bisa coba dijawab juga mungkin di komen. Nah, jadi jawabannya itu adalah true ya. Kenapa true? Nah, ini jadi pertanyaan nih tadi. Kita udah sempat bahas juga ya. Ada sama dengan 2, ada sama dengan 3 gitu. Nah, di sini contohnya, walaupun yang dibandingkan itu beda tipe data, yang X itu merupakan angka, yang Y itu merupakan string, nah itu tetap balikin true. Kenapa? Karena datanya itu sama, walaupun tipe datanya beda. Beda cerita kalau di sini itu sama dengannya 3 kali, sama dengan. Maka dia jawabannya adalah false gitu. Nah, berikutnya kita akan masuk ke materi berikutnya ya. Jadi tadi kita udah sempat belajar dasar-dasar tentang JavaScript. Pasti masih banyak yang bisa teman-teman explore, bisa teman-teman cari tahu. Ntar teman-teman bisa coba latihan-latihan lagi, mungkin pakai ChatGPT atau mungkin juga baca-baca dokumentasinya, terus dipraktekin, dilihat nih di konsol nih resultnya apa gitu ya. Nah, kita akan maju ke materi client side dan server side. Apa sih ini client side dan server side? Jadi kalau teman-teman lihat di sini nih, di kiri ada website Instagram ya. Nah, jadi client server itu sebenarnya lebih ke arsitektur aja ya. Jadi dalam website-website atau aplikasi yang kita buka, itu bisa ada berbagai klien ya. Contohnya kayak Instagram nih. Instagram bisa dibuka di HP, bisa dibuka di laptop, bisa dibuka di komputer. Semua itu connect di internet. Nah, internet itu akan connect ke sebuah server. Server itu apa sih? Server itu ya anggap aja sebuah komputer yang super power ya. Jadi si server inilah yang nanti dia akan mengolah semua nih data dari si Apple, data dari si iPhone, dari si laptop, dari si komputer, diterima, dia olah datanya, dia akan balikin ke si klien. Contohnya apa? Oh, ini dari Instagram. Orang yang di iPhone nih lagi pingin buka profilnya si itu gitu. Profilnya si Mawar gitu. Dia request ke internet akan ngirim ke server, si server yang akan ngolah. Oh, dia mau nyari data Mawar. Data Mawar mana aja nih? Mawar sini, Mawar yang mana, Mawar yang ini. Datanya apa aja, fotonya apa aja, followersnya berapa, followingnya berapa. Semua diambil, dikirim lagi balik ke si klien gitu. Nah, jadi ini biasanya disebut dengan tadi ya, ada front end, ada back end. Jadi front end itu semua yang berhubungan dengan klien, semua yang kita pakai itu aplikasi, itu berupa front end. Back end itu adalah sisi dari servernya. Jadi dia mengolah data, mengolah bisnis proses gitu ya. Nah, itu semua ada di back end.
Nah, sebenarnya yang sekarang kita pelajari ini, kayak HTML, CSS, tadi ada JavaScript dikit-dikit ya, itu masih di sisi front end. Jadi di sisi back end itu, ntar ada suatu proses lagi yang berbeda gitu ya. Di back end itu yang nggak ada website, nggak ada ini, nggak perlu. Dia cuma ngolah data ini jadi ini, ngolah data ini jadi ini gitu. Butuh data ini dia narikin gitu. Nah, itu dia proses back end. Nah, jadi kalau dianalogikan, si client side ini ya kayak restoran, server side itu kayak kitchen ya. Jadi kalau teman-teman ke restoran, kita masuk, kita duduk, nah ada waiternya nih datang gitu, kayak mau pesan apa mas, mau pesan apa pak, bu, gitu ya, dikasih menu, terus kita lihat-lihat, kita pesan, tadi terima pesanan, dia akan belakang, dia akan request ke si dapur. Nah kita sebagai klien, kita nggak tahu nih di dapur tuh yang masak siapa, masak kayak gimana, kadang kita nggak tahu kan, karena dapurnya tersembunyi gitu di belakang. Cuma kita sebagai orang, kita nggak tahu juga tuh dapurnya bersih kah, dapurnya modelannya vibes gimana gitu, estetik atau enggak gitu kan, kita nggak tahu ya. Kita sebagai klien, kita sebagai customer, kita cukup menikmati experience sebagai si client side itu gitu. Nah makanya fungsi dari dua hal ini beda nih. Kalau client side itu ya, kalau di restoran kan berarti client side butuhnya apa? Oh dia butuh bikin restoran yang rapi, bersih, estetik gitu ya. Yang dari sisi pengalaman pengguna itu enak nih, jadi kayak teman-teman masuk, oh langsung disuguhin apa, mau duduk tuh nggak sempit-sempitan, nggak nabrak-nabrak orang, duduknya lapang, ruangannya dingin, sejuk gitu. Nah itu semua diurus oleh si client side. Nah server side ngurus apa? Oh dia masaknya cepet, masaknya bersih, masaknya enak, bisa ngelolanya dengan baik gitu, bisa dari bahan-bahan kayak gini jadi makanan apa, nah itu server side. Sama juga dengan website ya. Jadi client side itu ya dia ngurus bagaimana cara bikin website yang ketika user buka tuh experience-nya enak loh gitu. Nah, teman-teman pasti akan merasakan kan ya, kayak website-website yang kita sering pakai sehari-hari, misalnya Instagram, WhatsApp, Facebook, atau yang gede-gede gitu ya, dibandingkan dengan website-website yang mungkin, mohon maaf nih, website-website yang seadanya gitu ya. Mungkin website-website yang dari suatu instansi lokal, instansi yang ada di sini gitu, kelihatan tidak niat dibikinnya. Nah, itu kan pasti dirasa bedanya dari si klien ya. Oh, kok kalau di Instagram enak nih tombolnya di sini. Kita nggak perlu belajar ribet, kita udah tahu aja nih. Oh, kalau kita mau ngepost foto, tekannya tombol ini. Kalau kita mau nge-like, tekannya tombol ini. Mau nyari orang, tekan tombol ini. Terus tombolnya kayaknya nggak ribet nih, nggak perlu tekan ini, supaya buat cari orang aja nggak perlu ribet. Udah ada langsung tombolnya. Nah, itu fungsinya si client side tuh. Dia bikin experience user yang enak gitu. Kayak tadi ya, dia bikin layout page-nya gimana, user interface-nya gimana, form validation-nya gimana, stylingnya gimana, bagusnya nih, masa tiba-tiba warnanya merah, oranye, hijau, ngejreng, matanya jadi sakit gitu kan, pasti dia bikin, warnanya enak dilihat nih, betah nih rasanya mainin website-nya kayak berjam-jam nggak akan bosen nih gitu. Ada juga user interaction-nya, bisa diklik, bisa di-scroll, bisa diketikin, kontennya juga bisa dinamis gitu ya. Sedangkan si server side yang ngurus kitchen ya, jadi bagaimana dia proses datanya, bener nggak cara proses datanya, security datanya gimana nih, kecepatan proses sistemnya gimana nih, karena itu juga butuh ya. Kalau kita bikin udah websitenya bagus di depan, tapi ketika upload foto, mau upload foto aja sejam. Sama aja kalau kita ke restorannya, restoran estetik nih, tapi mesen nasi goreng nampaknya 20 jam gitu ya, nampaknya 5 jam, kan nggak akan ada yang mau datang. Jadi dua hal ini mesti balance juga ya, dari client side bagus, customer experience-nya enak, tapi dari server side juga bisa memprovide data dengan baik, bisa secure, data yang diberikan sesuai, akurat gitu ya. Nah ini harus dipenuhi dan masing-masing punya fungsi yang berbeda gitu. Nah jadi ini ada knowledge test lagi nih. Apa bedanya client side dan server side gitu. Soalnya ya, apa yang merupakan contoh proses dari server side? Jadi teman-teman coba jawab nih. Yang mana yang server side ya, bukan client side. Pertama ada validasi form, yang kedua ada notifikasi pop-up, yang ketiga nyimpen data ke database, yang keempat ngubah warna di tombol saat di hover. Jadi hover tuh misalnya kita ada cursornya lewat nih, nah ini hover namanya nih. Tuh. Kira-kira mana ya server side ya? Nah, jadi jawabannya yang server side itu adalah yang C. Nah, jadi yang A kayak validasi form itu ada di client side, menampilkan notifikasi pop-up itu juga ada di client side, menyimpan data ke database itu juga
Nah, ini ada di server, sedangkan misalnya ngubah warna tombol tuh di client side gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada kode client side sama server side. Nah, jadi JavaScript ini juga bisa server side nih. Kerennya JavaScript itu. Walaupun dia memberikan interaktivitas di client side, tapi di server side dia juga bisa melakukan gitu. Nah, jadi buat teman-teman, sebelum kita lanjut materi berikutnya ya, mungkin bisa tarik napas dulu, minum dulu. Materinya cukup banyak memang, dan lumayan advance mungkin ya dibanding hari-hari sebelumnya. Tapi mungkin mindset teman-teman adalah ketika ngeliat materi ini, jadikan ini sebagai pintu buat teman-teman belajar lebih banyak gitu ya. Jadi nggak usah berasa kayak, wah materi sebanyak ini aku harus bisa sekali belajar nih. Wah enggak. Cuma materi ini jadi pintu gitu. Jadi setidaknya teman-teman setelah ikut ini, review ini, setelah ikut coding camp ini, tahu nih, oh ternyata aku harus belajar JavaScript ya, aku harus belajar di bagian ininya ya, aku mesti belajar bagian back-end-nya ya, bagian front-end-nya ya, aku ntar mau cari ini deh, mau cari itu deh, mau coba ini deh. Nah, ekspektasinya adalah ketika teman-teman udah ikut coding camp, teman-teman bisa ada arah ke situ. Nah, kalau teman-teman mungkin masih agak, kayaknya susah belajar sendiri, kayaknya aku pengen ada temennya juga, ada mentornya juga, nah ntar teman-teman bisa juga nih ikut review yang kelasnya lebih panjang. Gitu. Jadi bisa ada pendalamannya lah lebih mantap gitu. Karena emang materinya memang banyak banget dan nggak di-expect untuk teman-teman bisa sehari langsung jago gitu. Sehari langsung jago nih teman-teman udah terlalu suhu nih berarti, udah terlalu wah nih udah levelnya bukan di sini lagi nih. Jadi emang ini hal yang proses yang normal sih teman-teman. Bisa teman-teman juga sharing diskusi sama yang lain gitu ya. Nah, jadi kita lanjut ya. Nah, sekarang kita udah belajar JavaScript, kita udah tahu ada client side, ada server side, sintaks-sintaks JavaScript kita udah tahu, terus juga cara JavaScript dikonekin ke HTML juga tahu. Sekarang kita lanjut nih, gimana tadi kita udah bisa connect, tapi gimana caranya supaya si JavaScript ini bisa bikin website kita dinamis ya? Emang sih kita bisa ngubah-ngubah variabel, kita bisa ada operatornya, ada comparison-nya, ada conditional, ada looping gitu. Cuma kan nggak ngubah data ya, nggak ngubah website kita ya. Gimana cara ngubah websitenya? Gimana cara bikin websitenya jadi dinamis? Nah, ini kita bahas ya. Jadi Dynamic View JavaScript itu caranya dengan namanya DOM ya. Jadi DOM itu adalah dokumen object model. Jadi ini suatu cara menghubungkan si JavaScript ke HTML. Jadi dia bisa mengakses data-data di HTML nih dengan cara DOM. Nah, jadi DOM tree of object ini contohnya ini ya. Jadi misalnya kayak kalau kita lihat, kita tuh punya dokumen, punya HTML. HTML ini ada head, ada title, terus kalau di body ini ada elemen apa, ada elemen ini gitu. Nah, ini kan ada strukturnya ya, ada pohonnya, pohon objeknya gitu. Nah, ini kita bisa belajar gimana caranya supaya kita bisa connect nih. Oh, kita mau ngubah body-nya. Oh, kita mau ngubah header-nya. Kita mau ngubah title-nya. Karena kan tadi kita udah punya logiknya ya buat melakukan sesuatu nih. Tapi kita belum bisa mengkonekkan, menginteraktifkan si HTML-nya. Nah, ini caranya dengan menggunakan DOM. Nah, jadi DOM itu gimana? Jadi yang pertama itu ada caranya kita get element by ID ya. Jadi kalau teman-teman kemarin belajar HTML, kan HTML ada tag-nya ya. Ada tag-nya misalnya body, terus body ini bisa dikasih ID, bisa dikasih class, bisa dikasih tag gitu ya. Nah, ini yang pertama caranya dengan get element by ID. Jadi kita bisa bikin variabel, misalnya apa nih variabelnya? Variabelnya title sama dengan dokumen titik get element by ID. Jadi semuanya itu kalau mau pakai DOM, itu depannya kita pakai dokumen titik. Dokumen titik metodenya apa? Contohnya nih, dokumen titik get element by ID, header title. Nah, ID-nya itu header title. Nah, dengan menggunakan ini, JavaScript itu bakal cari ID-nya yang sama. Nah, karena ID itu kan unik ya. Di satu HTML, itu kita cuma boleh punya satu data yang ID-nya itu ya. Nggak boleh nih kita punya title yang header title, tapi ada dua nih. Pasti cuma satu. Nah, jadi kita akan dapat satu objek. Misalnya kita punya title nih. Nah, itu kita akan dapetin dengan cara get element by ID. Yang kedua, ada dengan cara get element by class gitu ya. Ini dia pakai metode get element by class name. Jadi semua objek HTML yang ada class name-nya ini akan diambil. Jadi bukan cuma satu nih. Jadi ini isinya tuh bisa beberapa elemen.
Nah, ini return all elements ya. Jadi bedanya kalau ID itu cuma satu, kalau kelas itu bisa banyak. Ada lagi dengan tag name. Nah, kalau tag name tadi ya, jadi kalau tag name itu misalnya H1 atau A atau body gitu. Atau apalagi atau P gitu. Itu kan tag ya. Nah, ini bisa juga kita pakai get elements by tag name. Nah, kalau get elements by tag name itu kita akan dapetin juga semua ya. Jadi sama kayak yang si class, kalau tag name kita juga dapat banyak data. Lalu yang terakhir itu getting elements by query selector ya. Jadi misalnya kita udah pakai CSS ya. Nah, itu kita kalau pakai CSS kita bisa ambil barang-barangnya itu berdasarkan tag CSS-nya. Jadi misalnya kalau ID CSS itu pakai pagar gini ya, pakai crash. Terus juga kalau class itu pakai titik. Kalau tag itu pakai ini. Kalau bisa spesifik lagi tuh bisa tag terus titik ID-nya apa gitu ya. Nah, ini bisa banyak cara buat nge-select barang-barang kita, objek-objek kita di HTML. Yang apa sih yang mau kita ubah, apa sih yang mau kita ganti gitu. Ini contohnya ada kode ya. Kita punya kode button, ID-nya itu change text button. Value-nya itu click me, terus kita punya paragraf nih, ID-nya output, isinya initial text. Nah, ini contohnya nih, kita punya script, kita dapetin dulu nih elemennya by ID ya. Dokumen titik get element by ID, apa yang kita mau ambil? Kita mau ambil buttonnya, karena button ini kita mau kasih interaktif. Jadi kita get element by ID, change text button. Nah, ini ntar ada functionnya namanya on click. Ini bakal ada banyak function ya, kita ntar belajari juga. Kita titik on click sama dengan function. Functionnya apa? Nah, di sini kita niatnya ketika kita klik buttonnya, kita akan ubah teks dari si paragrafnya, si output. Jadi kita ambil nih dokumen titik get element by ID, ID-nya apa, output, terus value-nya itu inner text-nya ini ya. Jadi initial text ini namanya inner text, titik inner text, sama dengan text change. Nah, ini kalau kita jalanin, nanti ketika kita diklik, itu tombolnya, teksnya akan berubah gitu. Ini juga ada sama ya, mirip-mirip kayak tadi. Cuma kalau tadi kan functionnya dibikin kayak gini ya, di inline ya. Kalau ini kita bikin functionnya beda nih. Jadi metode HTML di sini, functionnya kita bikin di script. Nah, kita next knowledge test nih. Kode mana yang benar untuk mengubah teks elemen dengan ID judul ya. Jadi ID-nya tuh judul. Yang mana nih yang benar? Ada A, ada B pakai query selector, atau A itu pakai get element, yang C itu pakai get element by ID, terus yang D itu pakai title. Nah, kira-kira yang mana yang benar ya? ID-nya judul. Nah, jadi yang benar adalah C ya. Karena tadi kita udah belajar ya, ada get element by ID, by class, by tag, sama selector. Nah, karena kita ini case-nya kita udah tahu ID-nya apa, kita cukup pakai get element by ID gitu ya. Nah, lanjut ke event handling. Jadi kita udah belajar nih gimana cara dapetin objeknya. Kita udah belajar cara gimana menghubungkan si JavaScript dengan objek HTML-nya. Oke, kita udah tahu nih button di sini, teksnya di sini, apalagi ya, gambar sih ini, button 2 sih ini gitu. Kita udah bisa nih. Nah, cuma kita belum tahu event handling itu. Event handling itu apa? Event handling itu berarti semua event, sesuatu yang terjadi di web page, biasanya tuh di-trigger oleh user action ya, itu akan kita lakukan suatu aksi. Jadi ada aksi, ada reaksi gitu. Ada trigger, ada aksinya. Contohnya apa? Misalnya user nge-scroll, misalnya user neken button, misalnya formnya di-submit. Nah, itu kan berarti ada user melakukan sesuatu kan? Karena interaktivitas itu kan artinya ada interaksi dari user menghasilkan sesuatu. Nah, jadi ini event handling ya. Kita udah tahu nih buttonnya apa, kita udah tahu nih teksnya apa. Sekarang kita cuma tinggal ngasih logikanya ini. Oh, buttonnya ini ketika ditekan kayak gini, ketika di ini kayak gini. Nah, itu kita mesti kasih tahu. Nah, untuk nulis event handling, itu ada dua juga nih caranya. Jadi yang pertama itu ada dengan HTML attribute. Jadi kita pakai HTML buat ngasih tahu yang mau di-handle itu event apa ya.
Jadi contoh-contoh eventnya itu ada berapa nih? Ada on click, ada on change, ada on mouse over, ada on key up, ada on load. On click itu ya ketika dia diklik, on change itu ya ketika datanya berubah, on mouse over itu ketika mouse-nya tuh lewat di atas ya, hover. On key up itu ketika kita ngetik terus key-nya kita lepas. Terus on load itu ketika website-nya di load. Nah, ini ada banyak banget ya. Ntar mungkin teman-teman bisa cari juga. Nah, kalau pakai HTML attribute, itu langsung kita tulis ya. Jadi button on click itu apa? Kita kasih function misalnya register. Itu dia contoh event handling. Terus ada juga add event listener. Nah, ini baru yang pakai si JavaScript-nya. Misalnya kita udah dapat nih buttonnya apa, nah itu kita titik add event listener. Add event listener terus klik. Jadi nggak pakai on click, tapi kita cuma cukup ketik klik aja. Ntar baru di sana kita masukin fungsinya apa. Ini contohnya ya. Jadi teman-teman mungkin ntar bisa coba explore juga codingan seperti apa. Nanti ntar di akhir kelas kita akan coba simulasi ya. Jadi teman-teman nggak usah panik dulu, nggak usah, susah banget nih. Ntar kita coba-coba bareng-bareng nih, kita coba-coba simulasi di akhir ya. Nah ini dia contohnya, kita udah punya dokumen get element by ID-nya input, terus kita add event listener key up. Jadi ketika kita ngeklik sesuatu, kita akan masukin console log. Nah, ini kita boleh coba ya. Jadi di sini aku punya kode kosong. Kita bikin index HTML nih. Misalnya kita bikin kode HTML. Codingan aja ya. Kita copy aja codingannya. Sorry. Kita udah punya head-nya. Kita udah punya body-nya. Terus kita connect juga ke JavaScript. Nah, kita HTML ini ya, input ID. Oke, kita punya input nih. Input ID sama dengan apa tadi? Input. Terus placeholder ketik sesuatu. Oke, kita udah punya input. Nah, di sini kita coba langsung pakai script di sini aja ya. Di sini kita akan bikin script nih. Kita dokumen get element by ID, kita add event listener. Dokumen get element by ID, ID-nya apa? ID-nya itu input. Add event listener. Event listener-nya apa? Key up ya tadi ya. Key up. Nah, terus ada function ya. Jadi function apa nih sintaksnya? Oke. Jadi function kita console titik log. Apa yang kita console titik log? Utype titik target titik value ya. Oke. Ini code-nya udah jadi. Kita coba buka ya. Nah, jadi ini ada sesuatu nih. Kita coba buka inspect elemen, kita buka console. Nah, kalau kita ngetik sesuatu di sini, harusnya dia akan muncul nih di konsol nih. Muncul ya. Jadi data yang muncul nih, ASD, cek, muncul semua nih. Jadi udah connect nih si HTML sama si JavaScript-nya. Tuh. Nah, jadi kita lanjut dulu ke knowledge test ya. Lagi, dari kode-kode berikut, mana nih yang akan menjalankan fungsi ketika tombolnya diklik. Yang pertama itu button titik on click, terus dia bakal manggil function, terus yang kedua itu button titik add event, terus add event itu klik, ada run function, yang ketiga itu pakai add event listener, yang kedua itu ada when click. Nah, ini kodenya di JavaScript ya, karena dia langsung nih, beda nih sama si HTML tadi. Kan tadi ada beberapa jenis ya, ada HTML, ada JavaScript.
Kira-kira yang mana ya jawabannya ya? Nah, jadi jawabannya itu yang C ya. Jadi sintaks yang benar itu adalah @event listener. Contohnya apa? Kayak yang tadi nih, @event listener ya. Jadi kodenya tuh @event listener. Baru habis itu metodenya apa? Klik. Jadi dia klik gitu. Baru functionnya apa? Nah, ini dia lanjut kita ke form validation ya. Jadi form validation itu hal yang cukup umum juga di JavaScript. Di client side itu biasanya validation itu dilakukan yang di browser ya, sebelum data dikirim. Kalau server side itu data yang divalidasi setelah server menerima. Jadi contohnya misalnya kalau kita input data gitu ya, misalnya kita aplikasi apa gitu, nah itu biasanya lebih ke format tuh. Oh, data formnya nggak boleh kosong. Kalau email formatnya harus kayak gini. Kalau nomor telepon harus angka gitu. Nah itu dia memvalidasi di sisi klien. Dia belum bisa nih ngevalidasi bahwa oh email ini beneran ada nih, oh nomor teleponnya beneran ada, dia nggak bisa validasi karena dia belum terkoneksi dengan server. Tapi itu bisa kita validasi beberapa hal dulu nih sebelum dikirim ke server gitu. Jadi supaya nggak semua langsung kita kirim ke server gitu ya. Nah ini contohnya nih, kalau pakai HTML doang, validasinya di form tuh bisa kayak gini ya. Jadi bisa langsung dikasih nih required, minimal length-nya 3, placeholder-nya apa gitu ya. Terus placeholder-nya bentuknya apa, email gitu. Nah kalau sama JS, itu kita bisa pakai kayak gini nih, namanya regex ya. Jadi kita bisa dapetin elemen ID-nya emailnya apa, terus ntar email itu kita bisa cek formatnya sesuai nggak nih gitu. Nah ini knowledge test lagi ya. Jadi mana cara yang paling benar untuk mencegah form dikirim jika input kosong. Jadi ketika isi form ada data yang kosong dia nggak bisa kirim nih. Mana nih yang paling benar nih? Yang pertama itu ada tambah read only pada input. Yang kedua itu ada data validate true. Yang ketiga itu pakai required pada elemen input. Kalau yang D itu ditambah alert di HTML. Kira-kira yang mana ya? Jadi cara supaya form itu nggak mungkin kosong nih data inputnya yang kita butuhin. Nah, jadi jawabannya C ya. Jadi kalau kita tambah required, dia bakal nggak bisa dikirim kalau datanya masih kosong. Nah, ini contohnya yang kayak tadi nih, ada required nih di HTML-nya. Nah, berikutnya dari regular expression. Nah, ini ilmu tambahan aja ya. Sebenarnya ini cukup ilmu yang advance. Jadi teman-teman nggak harus terlalu hafal-hafalin banget. Jadi regular expression itu apa sih? Regular expression itu adalah cara untuk text pattern bisa matching, locating, sama text manipulation gitu. Jadi contohnya apa? Nah, contohnya tuh kayak tadi kita mau ngecek email gitu ya. Email itu kan formatnya jelas ya. Pasti ada pasti ntar ada websitenya berarti titik gitu. Kalau misal dia cuma nulis Fandi Putra gitu. Nah itu kan nggak mungkin ya. Mana ada email Fandi Putra doang. Pasti harus kan fandiputra@gmail.com gitu. Nggak mungkin fandiputra@gmail. Formatnya udah jelas nih. Ada @nya, ada titiknya. Nah itu kita bisa tes dengan cara pakai regex namanya. Jadi kita tinggal bikin nih patternnya. Wah ini kayak bahasa alien ya. Jadi ada patternnya bisa kita tulis. Nah itu patternnya bakal kita match dengan si emailnya. Nanti dia bakal ngecek nih. Dia bisa ngecek kalau ini sesuai pattern atau enggak. Cara bikin patternnya gimana? Cara bikin patternnya itu ya kita mesti belajar cara meta karakternya. Kayak cara bacanya gimana. Ini tuh nyocokin apa. Ini tuh nyocokin apa. Nah ini banyak banget. Teman-teman juga bisa belajar. Kalau saran aku sih buat meta karakter, apalagi buat pattern regex ini sekarang teman-teman nggak harus nulis sendiri. Banyak banget tools-tools di mana kayak teman-teman mungkin cukup bilang nih kayak, oh, aku mau patternnya kayak gini. Ntar dia bakal bikinin bentukan regexnya. Mungkin bisa minta ChatGPT nih kayak, aku mau bikin regex buat cek email dong. Cek email tuh standarnya harus ada harus ada titik setelah gitu. Nah itu ntar bisa dibikinin tuh si pattern regexnya. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan fasilitas itu gitu. Jadi nggak harus sekarang sebagai software engineer tuh mempersulit hidup gitu ya. Semua dilakukan manual tuh nggak perlu. Kalau emang teman-teman bisa menggunakan tools-tools bantuan ya nggak masalah. Nah itu bisa dipakai tuh, bisa ChatGPT atau setahu aku tuh banyak banget sekarang tools website di mana kayak teman-teman bisa baca nih pattern-patternnya seperti apa. Oh ini di copy terus dibaca, oh ini maksudnya apa gitu. Nah ini ada salah satu contoh, mungkin teman-teman gak harus belajar banget nih, cuma kayak tebak-tebak aja nih ya. Kira-kira ini maksudnya apa sih gitu.
Regexnya nih ada AZ, ada AZ kecil, AZ gede, ada 0,9. Nah, fungsinya apa nih kira-kira? Mencocokkan alamat email, mencocokkan string dengan hanya angka, mencocokkan string tanpa spasi dan hanya huruf atau angka, atau mencocokkan password yang memiliki karakter khusus. Nah, kira-kira apa nih? Kalau aku lihat sih kayaknya nggak mungkin A ya, nggak mungkin email gitu ya, karena email kan tadi ada @ ada titik gitu. Hanya angka juga kayaknya enggak, kenapa? Karena ada AZ gede, ada AZ kecil, tapi ada angka juga. Mencocokkan string tanpa spasi dan hanya huruf atau angka mungkin bisa jadi ya, karena di sini ada huruf dan angka. Mencocokkan password memiliki karakter khusus. Nah, ini belum tahu nih, bisa jadi iya, bisa jadi enggak gitu. Ya, jadi jawabannya C ya. Kenapa? Karena ya kalau dilihat tadi di sini isinya ya ada huruf gede, huruf kecil, ada angka gitu ya. Jadi kayaknya paling masuk akal memang ini gitu. Nah, ini kalau teman-teman bingung bisa dikopas, ntar ditanya ke GPT buat dijelasin atau mungkin pakai website-website lain juga bisa. Nah, sampai di sini ntar kita lanjut ke materi deployment. Nah, sebelum materi deployment, mungkin kita akan coba simulasi dulu nih ya, teman-teman. Simulasi buat kita coba JavaScript dikit-dikit ya. Nah, jadi buat teman-teman nih kita bisa persiapan dengan cara bikin, mungkin teman-teman bisa kalau udah belajar GitHub ya, bisa ambil kode dari Traffic Light ini buat nanti belajar. Jadi case-nya itu sekarang adalah aku punya website buat traffic light nih. Jadi dia lampu lalu lintas ya. Cuma lampu lalu lintasnya nih nggak ada lampunya nih. Belum bisa diteken, lampunya juga masih kosong doang gitu. Nah, aku pengen pakai JavaScript supaya dia bisa apa? Bisa muncul lampu merah, kuning, hijau. Dari merah bisa tukar ke hijau, dari hijau bisa tukar ke merah. Gitu. Itu ya. Nah, jadi sekarang ini aku punya kode HTML-nya. Nah, ini udah ada stylingnya juga, jadi stylingnya mungkin aku hide aja ya. Cuma ada body-nya. Nah. Jadi sekarang di body-nya itu kita punya traffic light, ada red, ada yellow, ada green, sama ada switch button. Nih, kalau dilihat nih ada red, yellow, green, sama switch button. Sekarang apa aja nih yang perlu kita ambil? Oke, sekarang kita perlu ambil lampu-lampunya dulu deh. Oh iya, buat websitenya teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini mungkin akan aku kirim ke chat. Teman-teman bisa bantu dikirim Kak ke chatnya. Jadi ntar Kakak mungkin bisa share ke komennya juga nih, teman-teman bisa buka. Cuma ntar JavaScript-nya dihapus dulu ya, biar kita belajar bareng. Oke, jadi sekarang kita ambil dulu nih red light. Kita bikin red light, itu kita ambil dengan cara apa tadi? Dokumen, titik get element by ID. Terus tadi apa? Red. Oke. Lagi yellow light. Itu dokumen get element by ID. Yellow light. Yellow ya, yellow doang nih ya. Sama ada lagi green light. Tuh, dokumen get element by ID. Sorry. Green. Sama ada switch button. Sama dengan dokumen get element by ID. Apa ID-nya? ID-nya switch button juga ya. Nah, ini kenapa kita pakai cons? Karena ya data si red light, yellow light, green light, sama switch button ini nggak akan berubah ya. Dia akan selalu kayak gitu. Jadi ngapain kita ubah gitu, nggak perlu lah gitu. Kan udah pasti data akan gitu doang. Nah, sekarang aku mau pakai switch button ini. Sebelum pakai switch button, aku mungkin akan set dulu kali ya. Misalkan tiba-tiba di switch pada lampu yang masih mati kan ntar bingung ya. Jadi kita set dulu nih. Initial value. Jadi initial value-nya apa? Oh, kita setnya default-nya itu lampunya merah deh gitu.
Jadi lampu merahnya itu akan kita set ya. Kita akan set jadi warna merah. Kita refresh. Oke. Terus kita juga akan punya variabel namanya current nih. Nah, itu kita akan set ke merah. Lalu kita mau bikin function buat switch light-nya. Switch light. Nah, function switch light ini isinya ketika di switch kita akan set dulu lampunya yang yellow jadi yellow. Nah, terus kalau lampunya merah, nah kalau lampunya merah, kita akan ubah lampunya jadi hijau. Kita akan ubah lampu merahnya jadi mati. Mati ini apa ya? Mati ini kita coba ganti warna gini nih. Jadi warna hitam ya. Lampu merahnya mati. Lampu kuningnya juga mati. Lampu hijaunya kita hidupin. Nah, tapi kalau lampunya sekarang itu hijau, nah kalau lampunya sekarang hijau apa? Berarti kita ubah ini jadi merah. Lampu hijaunya kita matiin. Lampu yellow-nya kita matiin, lampu merahnya kita hidupin. Nah, kita udah bikin nih function buat ganti lampu. Sekarang tinggal kita connect-in nih. Kita switch button, set event listener. Apa tadi berarti? Klik, switch light. Nah, kita udah bikin ya. Oke, kita coba dulu. Wah, belum berubah nih lampunya. Ops. Oke, kita coba. Oh, kenapa ya? Belum berubah ya? Ini kita udah punya app.js. Nah, kita coba inspect dulu nih. Wah, ada salah sintaks ternyata. Get elements by ID ini salah nih. Harusnya get element by ID. Oke, nah ternyata error tadi ya. Nah, ini udah bener nih. Lampunya langsung merah. Ketika kita tekan, langsung hijau. Wah, kenapa nih kuningnya nggak muncul? Karena setelah kita cek, dia kan gantinya instan ya. Nah, ini berarti kita harus bikin ada delay-nya gitu ya. Jadi dia nggak langsung berubah nih warnanya. Ketika itu diubah itu,
kuning dulu, terus kita ada delay-nya lah, ada jeda waktunya. Nah, ini kita bisa pakai function namanya set timeout. Nah, ini sintaksnya kayak gini. Nah, ini bisa dimasukin ke bisa dimasukin ke sini. Oke, kita rapi dulu nih sintaksnya. Nah, jadi set timeout ini buat fungsi di dalam sini. Kita bakal bikin dia ada delay ini 1000 ini 1000 milisecond ya. Jadi coba nih kita jalanin lagi. Nah, oke, udah muncul nih. Cuma ada masalah nih. Oh, saya bisa masalah nih. Ketika green dia nggak berubah nih. Harusnya kan jadi red ya. Terus kita coba refresh dulu. Oke, kalau merah dia berubah jadi hijau. Kalau hijau dia cuma hidupin kuning doang. Oh, salah di sini ternyata. Oke, coba kita pakai else aja. Kenapa nih? Karena nggak berubah nih. Jadi warnanya udah berubah, karena udah berubah. Mungkin kita coba ketika ditekan, kita console log kali ya. Karena apa? Ini memang magicnya juga ya. Kalau lagi testing, oke, ini red ya. Nah, karena masih red nih ternyata. Nggak berubah karena. Kita coba ganti karena di bawah sini kali ya. Oh, ini salah nih. Ternyata kita sama dengannya 2 kali. Itu malah nge-compare ya, bukan ngeset ya. Oke, jadi harusnya udah benar nih. Merah ke hijau ke merah. Tapi masalahnya ada lagi. Masalahnya ketika ganti lampu, harusnya kutu kuning muncul, itu merahnya hilang. Nah, jadi bingung nih kan. So, kita ngilanginnya di sini. Nah, gimana kalau kayaknya kita bikin fungsi baru nih buat reset light. Reset light sini, karena kita lihat nih ya, kan kita banyak ngeset lampunya jadi hitam ya, berkali-kali ya. Nah, mending kita bikin fungsi sendiri, fungsi reset light ini buat bikin warnanya jadi hitam semua. Jadi ntar kita gampang nih, tinggal manggil-manggil doang. Nah, ini kita bisa ganti jadi reset light nih. Ini juga bisa kita ganti jadi reset light. Oke. Nah, sebelum kita set ke yellow, kita reset light dulu. Oke. Nah, udah oke nih ya. Merah, kuning, ke hijau.
hijau, kuning ke merah. Oke. Hijau, kuning, ke merah. Tapi kuningnya nggak hilang nih. Nah, ini kayaknya kita daripada tulis di sini, ini kita tulis di sini. Oke, kita coba lagi. Kuning, merah. Oke, udah bener ya. Merah kuning udah oke, hijau ke merah juga udah oke. Nah, paling aku mau tambahin lagi nih. Kayaknya kalau lagi ganti lampu, buttonnya bisa di disable deh, biar nggak banyakan tekan nih. Nah, ntar jadi error deh. Jadi nggak bagus nih kelihatannya. Nah, jadi kita bisa nambahin juga nih. Ketika ditekan, kita set dia disable dulu. Ketika udah selesai tekan, kita set disable-nya false. Coba refresh lagi. Nah, masih belum berubah nih disabled-nya. Kalau kita lihat, udah ada disable. Ini bisa mungkin kita cek nanti kali ya. Kenapa sih disable-nya masih gagal gitu. Cuma setidaknya kita udah bisa bikin nih interaktif ya. Jadi kita punya lampu, lampunya bisa berubah dari hijau ke kuning ke merah, merah kuning ke hijau, oke ya, udah bisa di switch. Ntar kita mungkin, nah teman-teman mungkin dari kode ini bisa di improve lagi nih, mau apa misalnya, oh kalau mau otomatis dia tiap berapa second ganti sendiri mungkin. Atau mungkin kalau ganti hijau ke kuning, hijau ke merah, pakai lampu kuning, tapi kalau merah ke hijau nggak pakai lampu kuning gitu, langsung. Nah, itu bisa juga. Ntar mungkin teman-teman bisa coba ekspor ya. Nah, sekarang kita lanjut nih ke deployment. Materi terakhir di malam ini. Nah, jadi kita sekarang udah finish nih, website kita udah selesai. Sekarang apa nih? Website kita udah selesai, sekarang apa? Nah, sekarang kan kita cuma bisa akses websitenya ya di komputer masing-masing kan ya, belum bisa diakses di internet. Kita bakal bikin supaya website ini bisa diakses buat semuanya gitu. Nah, gimana caranya? Caranya itu ya dengan deploy website ke internet. Caranya yaitu menggunakan namanya di software deployment gitu. Nah, jadi apa sih software deployment itu? Jadi software deployment itu adalah proses di mana kita bikin software atau sistem yang kita bikin ini available untuk semua user atau sistem untuk mengakses gitu. Caranya gimana? Dengan caranya mengupload ke internet gitu, supaya bisa diakses di internet gitu. Caranya itu diupload ke web server. Nah, web server ini banyak nih. Jadi teman-teman mungkin pernah dengar namanya Cloudflare atau Netlify atau Vercel. Nah, itu banyak banget service-service di mana teman-teman tuh tinggal taruh website ke sana, mereka lah yang akan memprovide website itu ke internet dan bisa diakses orang gitu. Kenapa nggak pakai laptop sendiri, pakai internet sendiri aja gitu? Ya bisa juga. Cuma problemnya apa? Problemnya kan kalau teman-teman pakai laptop sendiri, laptopnya mesti hidup terus tuh 24 jam, 7 per hari gitu. Kalau nggak kan dia bakal mati ya. Laptop dimatiin ya nggak connect internet, bakal mati. Nah, jadi biasanya buat supaya website ini bisa available ke orang-orang, ya kita pakai service si web server ini gitu. Daripada kita nge-provide sendiri, kita pakai aja udah ada. Mungkin akan bayar, tapi ya kita dimudahkan lah dengan itu gitu. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya. Mungkin sebelum itu kita knowledge test dulu nih. Balik lagi, validation and deployment. Apa sih yang perlu kita lakukan sebelum mengedeploy aplikasi web kita? Apakah menyalin foldernya ke desktop kita? Apakah menambahkan console log di setiap baris?
Apakah melakukan validasi dan minifikasi kode, atau jangan-jangan menghapus semua file HTML kita nih? Jadi jawabannya itu ya, kita sebisa mungkin ketika kita mau deploy, ya kita validasi dulu, minifikasi dulu kodenya, dirapiin, diperbaiki gitu ya. Jadi nggak kode yang berantakan lah gitu. Nah, itu kita bisa pakai GitHub Pages ya. Di case ini, karena kita website-nya cukup simple, cuma front end doang, nggak ada back end-nya, kita bisa pakai GitHub Pages. Jadi kalau teman-teman mau pakai GitHub Pages, ini kita coba contohin ya caranya ya. Jadi teman-teman punya repo sendiri. Di sini aku udah punya repo nih. Reponya Traffic Light. Nah, cara buat supaya dia available di GitHub Pages, teman-teman buka setting ya. Nah, ntar waktu di setting, ada bagian pages nih, paling bawah. Nah, di sini nanti teman-teman ini masih di disable nih, GitHub Pages is currently disable. Nah, ini bisa teman-teman pilih nih, branch-nya apa. Sini aku branch-nya master. Terus karena folderku itu si index HTML-nya itu ada di root, nah aku bisa langsung di root aja nih, di save. Nah, jadi spesifikasinya itu requirement-nya adalah index HTML ini bisa diakses ya, karena dia akan ngecek ke index HTML-nya nih. Nah, ntar kalau udah selesai, coba di refresh ini. Nanti sih harusnya akan muncul ya. Ini berarti dia lagi proses nih. Proses deployment. Coba di refresh aja. Tumben nih, agak lama nih munculnya. Nah, ini kalau aku liatin juga nih. Coba di repo yang lain ya. Ini aku punya repo namanya counter. Aku lihat pages-nya. Wah, ini juga lagi disable nih. Kita coba save. Nah, ini dia tulisannya ya. Kalau udah selesai, ada tulisannya nih. Your site is live at. Nih, tinggal tekan. Nah, website ini udah bisa diakses nih. Jadi teman-teman kalau mau cobain, teman-teman bisa buka nih websitenya. Nah, ini bisa diakses nih jadi semuanya. Jadi kalau tadi kan aku ngakses di lokalku doang ya. Ini sekarang bisa diakses di semuanya nih. Tuh, ini juga ada nih website lainnya. Nah, aku punya website counter. Nah, ini bisa diakses juga nih. Nah, jadi kalau di GitHub Pages ini dia cuma front end base ya. Jadi ada HTML, ada CSS, ada JavaScript, tapi yang nggak bisa punya database, belum bisa connect ke service-service lain, ke internet, atau kemana, atau ke website lain ya dia nggak bisa gitu. Cuma dia fokusnya memang di front end side-nya aja gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang kan fokusnya masih ke front end side ya, gimana cara bikin website yang interaktif, yang bagus. Nah, itu ntar teman-teman nanti setelah bisa bikin websitenya, teman-teman coba juga nih ya di deploy dengan cara ya dibikin di GitHub, terus tadi di GitHub Pages ya. Jadi buka page, terus dipilih branch-nya, di save, ntar dia akan ke deploy di sini. Nah, jadi segitu aja teman-teman. Nanti bisa dicoba lagi, disimulasi lagi. Mungkin boleh pakai website, pakai repoku tadi ya, pakai repository aku tadi buat traffic light. Mungkin teman-teman mau coba, oh traffic light-nya diginiin, digituin. Ada timernya, ditambahin timer countdown tuh. Biasanya kan ada lampu merah, ada yang countdown-nya ya 10 detik, ntar diganti sendiri gitu. Nah, boleh juga, bisa juga gitu. Atau teman-teman mau bikin website baru juga boleh gitu ya. Paling itu aja sih ya buat teman-teman. Kalau teman-teman tertarik ya buat mempelajari lebih lanjut nih, ini Coding Camp ini part of kelasnya RevoU yang Advanced Web Development. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk mendalami lebih dalam nih, kan tadi kita belajarnya cukup singkat, terus pengen yang lebih dalam, pengen belajar back-end juga, pengen belajar database, API, security, nah banyak hal. Nah itu teman-teman bisa banget nih ntar kita ketemu lagi di kelas RevoU yang lebih panjang nih. Jadi kita bisa sharingnya jauh lebih dalam juga.
Wah, seru banget ya ternyata sesi sama Kak Fandi tadi nih teman-teman. Kita ternyata jadi tahu ya bahwa sebenarnya ngoding itu nggak selalu langsung benar nih teman-teman. Tapi kadang-kadang kita juga butuh iteration, kita butuh untuk coba-coba sehingga akhirnya kita bisa tahu gitu ya, apa yang perlu untuk kita betulkan dan apa yang kita harus siapkan gitu supaya hasil codingnya sesuai dengan harapan nih nantinya. Nah, teman-teman gimana nih? Tadi sempat ngikutin nggak nih codingnya, live codingnya? Kalau misalnya nggak keburu, no worries teman-teman, nanti bisa di-rewind lagi atau mungkin bisa diperlambat ya untuk kelasnya supaya nanti bisa ngikutin nih satu persatu dan teman-teman nanti bisa nonton ulang videonya sampai akhir hari ini. Nah, terus aku jadi pengen tanya juga nih sama teman-teman. Menurut teman-teman semua, perlu nggak sih kita tuh punya mentor dalam karir journey kita? Nah, kalau misalnya teman-teman merasa bahwa teman-teman butuh nih ternyata gitu ya, karena setelah belajar sendiri ternyata agak struggling gitu kan. Jadi teman-teman bisa banget buat ketik angka 1. Tapi kalau misalnya teman-teman udah terbiasa sendiri gitu ya, atau teman-teman emang udah merasa udah cocok lah dengan belajar sendiri karena jadi bisa lebih fokus misalnya. Nah, teman-teman juga bisa banget untuk ketik angka 2 nih di kolom chat. Kira-kira yang mana nih yang cocok sama personality-nya teman-teman? Aku pengen tahu dong, boleh ketik angka 1 atau ketik angka 2-nya nih di kolom chat-nya. Oke, udah mulai ada yang share ya. Menarik banget nih, ternyata macam-macam ya personality kita. Nah, di sini aku jadi ingin memperkenalkan Revoyu juga nih teman-teman, bahwa, di Revoyu itu sebenarnya ada yang namanya Revoyu Project. Jadi, ketika kita menjadi software engineer, kita kan perlu untuk banyak latihan gitu ya, kita butuh untuk banyak, mencoba hal-hal, yang mungkin bisa menopang atau bisa improve karir kita ke depannya gitu. Terutama untuk teman-teman yang fresh grade atau mungkin yang sekarang ingin banting setir nih, ingin ingin mengganti karirnya dari yang awalnya A menjadi software engineer gitu kan. Nah, di sini Revoyu bisa menjadi mentor untuk teman-teman untuk bisa meng-enhance atau meningkatkan gitu ya CV kalian, portfolio, lalu terutama untuk memasukkan accomplishment selama mengerjakan software engineering projects, lalu ada mentor-mentor gitu ya yang siap untuk menemani prosesnya, lalu bisa showcasing your work dan bisa tentunya nge-boost hireability-nya kalian juga nih, supaya nantinya lebih bisa dilirik oleh, recruiter ke depannya. Nah, sehingga selain, kita juga butuh untuk meningkatkan profil kita gitu ya, termasuk di CV, portfolio, dan juga mungkin LinkedIn, kita juga perlu untuk networking nih teman-teman. Karena tidak lengkap rasanya kalau profil kita udah bagus, tapi nggak ada yang lihat gitu kan. Jadi kita juga butuh untuk networking untuk bisa memperluas lagi, jangkauan, diri kita tentunya. Nah, di sini Revoyu sudah menyediakan juga nih Revoyu Community, apabila teman-teman sudah selesai belajar di Revoyu Full Stack Software Engineering. Jadi nggak cuma mentor yang disediakan ketika teman-teman belajar dan juga mempersiapkan karir, tapi juga along the way selama perjalanan berkarirnya sampai menapaki tangga karirnya nanti, teman-teman juga masih akan ditemani oleh komunitas yang sangat mendukung nih di dalam Revoyu Community. Karena di sana ada Revoyu Chapters, ada Revoyu Club, di mana teman-teman bisa upgrade terus nih ilmu-ilmu yang terbaru atau teknologi-teknologi yang terbaru gitu ya, karena teknologi ini cepat banget berjalannya. Lalu ada Slack untuk komunikasi kita nantinya di sana, lalu ada exclusive community events, di mana kita bisa ketemu nih sama hundreds of professionals atau bahkan ribuan professionals gitu ya yang pernah belajar di Revoyu atau pernah engage dengan Revoyu dalam sebuah event dan tentunya bisa memperluas jaringannya teman-teman juga nih di sana. Nah, terus kalau misalnya nih teman-teman tertarik gitu ya untuk, mengajak atau untuk memanfaatkan Revoyu sebagai mentor atau mungkin untuk, teman belajarnya teman-teman untuk bisa berkarir di dunia software engineering, teman-teman juga bisa banget nih untuk pilih, pembelajaran di Revoyu Full Stack Software Engineering. Nah, teman-teman bisa pilih ada 2 stream ya yang bisa dilalui. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini pengen skill boosting aja atau ingin meningkatkan skill-nya aja, teman-teman bisa pilih Revoyu Course aja. Atau kalau misalnya teman-teman ternyata ingin, cari kerja juga nih, jadi ada pembelajaran, untuk skill boosting ditambah 3 bulan selanjutnya untuk, career transforming. Jadi teman-teman akan mendapatkan job seeking classes, mentoring session, mock up interview, sampai dengan work exit preparation. Dan tentunya
Di sini flexible payment option juga ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin ingin bayar lunas supaya lebih tenang gitu ya, bisa juga teman-teman pilih yang upfront payment. Kalau misalnya teman-teman pengen cicil tanpa bunga, ada juga opsinya. Kalau misalnya mau cicil yang lebih panjang juga bisa. Nah, kali ini mumpung lagi ada early bird discount nih teman-teman, dan juga slotnya sangat terbatas gitu ya. Jadi teman-teman bisa banget nih, langsung aja daftar sekarang juga untuk bisa nge-secure harga diskonnya nih teman-teman. Jadi kapan lagi gitu kan, mumpung diskonnya masih lumayan gede dan ini good deal banget, hitung-hitung nanti diskonnya itu tadi bisa digunakan sama teman-teman untuk keperluan yang lain ya, gitu kan. Jadi bisa banget langsung aja daftar sekarang dengan cara klik link yang ada di dalam kolom chat, atau teman-teman juga bisa banget nih untuk langsung scan QR code yang ada di layar. Jadi teman-teman bisa daftar sekarang juga ke Revoyu Full Stack Software Engineering. Kalau misalnya daftar dulu nggak bayar teman-teman, jadi bisa konsultasi terlebih dahulu seputar kecocokan karirnya teman-teman dengan bidang software engineering. Dan tentunya ini free registration ya, jadi seperti yang tadi aku mention, tidak perlu untuk mengeluarkan biaya apapun dulu ketika mendaftar. Nah, finally kita masuk ke dalam sesi Q&A teman-teman. Gimana nih, udah siap untuk mendengarkan jawaban dari pertanyaannya teman-teman semuanya? Kalau gitu aku nanti langsung panggilkan Kak Fandi ya untuk menjawab pertanyaannya. Tapi mungkin aku bacakan langsung nih pertanyaannya ada apa aja. So, ada beberapa pertanyaan nih Kak Fandi yang sudah masuk dari teman-teman. Yang pertama datang dari Anonymous. Pertanyaannya adalah, kenapa website menggunakan bahasa pemrograman JavaScript alih-alih menggunakan bahasa pemrograman populer lainnya? Nah, kira-kira kenapa nih Kak Fandi? Jadi sebenarnya ya balik lagi ya tadi kayak alasannya udah pernah aku jelasin ya. Dari JavaScript ini bahasa yang sangat powerful, bisa dipakai buat banyak hal. Jadi buat website interaktif bisa, buat game bisa, buat mobile bisa, buat backend pun juga bisa. Jadi ya ada alasannya sih kayak kenapa itu dipakai. Satu ya bahasa ini cukup gampang, cukup mudah dipahami apalagi bagi orang awam ya. Untuk dibaca itu mudah. Terus juga karena ya tadi yang pakai banyak, berarti kan supportnya banyak ya. Kalau teman-teman bingung mau nanya ke siapa banyak, library-nya banyak gitu. Community-nya juga oke gitu ya. Jadi itu jadi salah satu alasan juga nih kenapa sih JavaScript ini populer banget buat dipakai gitu. Daripada bahasa-bahasa lainnya gitu. Oke, thank you so much jawabannya Kak Fandi. Kalau gitu langsung aja kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya nih Kak. Datang dari Love Coding. Pertanyaannya adalah, permisi Kak, izin bertanya. Punten, bagaimana JavaScript mengeksekusi kode dan mengelola memori saat menangani variabel, fungsi, logika, dan manipulasi DOM di browser? Nah, kira-kira bagaimana nih Kak? Silakan. Nah, bagaimana JavaScript mengeksekusi kode dan mengelola memori saat menangani variabel, fungsi, logika, dan manipulasi DOM di browser? Nah, ini kompleks juga pertanyaannya ya. Jadi, ya ketika JavaScript itu mengeksekusi kode, mengelola memori, menangani variabel, fungsi, dan logika itu semuanya dilakukan di sisi kliennya, di sisi browser ya. Jadi, nggak ada server tambahan, semua dilakukan di browser. Jadi, kalau teman-teman buka di HP ya, HP teman-teman lah di situ dia mengelola memorinya, mengeksekusi kodenya gitu. Makanya banyak logika atau bisnis proses atau logik yang kompleks itu tidak akan dilakukan di sisi front end, tapi di sisi back end. Kenapa? Karena kalau di sisi front end itu akan memberatkan device dari si user kan. Oke deh kalau pada pakai MacBook, pakai HP-nya iPhone, Samsung Galaxy Note gitu ya. Cuma kan nggak semuanya pakai device-device yang bagus gitu ya, device-device yang powerful gitu. Mungkin laptopnya udah lama, mungkin laptopnya lagi buka banyak kerjaan gitu. Nah itu makanya banyak proses-proses yang cukup berat, yang cukup kompleks itu nggak akan dilakukan di front end side. Front end side itu akan melakukan proses seminimal mungkin gitu. Jadi supaya kenapa? Supaya experience user itu nggak terganggu gitu. Karena kalau kita bahas spesifikasi sistem ya, spesifikasi sistem di front end kan kita nggak bisa atur ya. User mau pakai, user kalau buka website kita harus pakai MacBook, nggak bisa gitu. Tapi kita bisa atur nih server kita sekuat apa, sebagus apa. Nah, makanya kita bisa atur nih proses-proses yang berat kita lakukan di sisi server kita. Tapi proses-proses yang dibutuhkan tapi cukup ringan itu kita bisa lakukan di front end.
Oke, thank you banget jawabannya Kak Fandi. Lalu lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih Kak, sayang banget ya untuk malam hari ini. Pertanyaannya datang dari Anonymous. Pertanyaannya adalah, malam Kak izin bertanya, kita harus nggak hafal semua fungsi di CSS? Atau nanti lama-lama akan hafal? Nah mungkin ini nggak cuma CSS ya Kak, tapi bisa jadi di JavaScript juga karena ada banyak banget fungsi, coding, dan juga kata-kata yang mungkin harus kita hafalkan gitu ya, terms-termsnya. Nah, kira-kira gimana nih Kak Fandi? Nah, jadi ya ini mungkin pertanyaan yang cukup sering tanyain juga ya dari teman-teman ya, apalagi yang baru belajar gitu. Kayak, wah ini di JavaScript ada ini, di CSS ada ini, di HTML ada ini. Ini apa mesti dihafal, apa gimana gitu. Nah, jadi mindset yang harus dipahami ketika teman-teman jadi software engineer itu adalah nggak perlu ngafal gitu ya. Kita tuh nggak harus hafal kayak, oh sintaksnya ini gitu. Sintaksnya sebenarnya ini. Kayak tadi aku aja waktu simulasi kan banyak, ternyata salah nih. Ternyata ini nih gitu. Ternyata harusnya sama dengannya 1, aku bikinnya 2. Oh ternyata harusnya aku get element by ID, aku tipe pakai get elements. Nah jadi yang perlu dipahami itu apa? Ya perlu dipahami itu adalah teman-teman bisa paham konsepnya apa, bisa paham caranya gimana, bisa melatih skill itu dengan cara ngedebug ya. Ngedebug itu cari permasalahan di kode kita gitu. Jadi ketika ada masalah teman-teman bisa lihat tuh, bisa analisa kayak oh salahnya di sini, oh salahnya di sini gitu. Karena bahkan kayak ya engineer, software engineer yang udah sepuh mungkin yang udah puluhan tahun berkarir pun nggak hafal semua sintaks gitu. Mungkin ketika ntar ada tugas nih kayak, oh disuruh bikin button yang bentuknya persegi 6 gitu. Ya dia mungkin nggak hafal caranya gimana gitu. Cuma dia tahu, oh kalau cara bikin persegi 6 aku harus carinya cara ini, cari di internet, baca codingan orang, atau mungkin sekarang ya ada ChatGPT gitu ya. Tanya ChatGPT, baca codingan ChatGPT, oh caranya kayak gini, dia implementasi gitu. Jadi dengan adanya sekarang kemajuan teknologi, ya teman-teman makin nggak perlu menghafal semua itu gitu. Tapi teman-teman harus tetap ngerti gitu. Ketika dikasih kode, ketika teman-teman nanya, ketika teman-teman nyari, dapat dari ChatGPT, teman-teman itu tahu caranya gitu. Oh, ini tuh caranya kayak gini, bacanya kayak gini gitu. Nah itu yang perlu dipahami ya. Jadi mindsetnya itu bukan melatih hafalan, tapi melatih daya pikir gitu. Oh, aku pengen bikin ini, berarti aku bisa pakai JavaScript. Gimana caranya? Cari, googling, ChatGPT. Oh, aku mau gini, carinya ini, pakainya ini, gitu. Jadi nggak perlu hafal sintaks, karena ya ntar teman-teman kerja juga nggak bakal diliatin tuh laptopnya kayak, kamu buka dokumentasi, nggak boleh gitu. Nggak. Kita tetap boleh buka dokumentasi, justru ya masih harus banyak-banyak baca. Gitu. Mungkin 3 itu aja ya buat dari pertanyaannya. Dari sisi Q&A, mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain nanti bisa didiskus bareng, atau mungkin bisa dicoba cari juga di tempat-tempat lain, mungkin dari browser, dari dari ChatGPT, dari Google, atau dari YouTube gitu ya. Kalau begitu aku izin lanjutkan lagi ya teman-teman untuk reminder-reminder yang ada berikutnya nih. Selanjutnya, nah, aku pengen ngingetin ke teman-teman semua seputar tugas untuk coding camp nih. Jadi ada 2 tugas ya yang harus dikerjakan sama teman-teman semua. Jadi keduanya ini sifatnya wajib, jadi harus banget dikumpulkan semuanya sebelum deadline. Jadi yang pertama ada logical and basic coding, yaitu 25 soal pilihan ganda. Nanti ada soal logical ability dan juga ada soal basic coding. Jadi perlu banget untuk disimak dulu pertanyaannya, baru menjawab supaya nanti nilainya teman-teman ini pas gitu ya, bisa mendapatkan sertifikatnya. Nah, terus selain itu, untuk bisa mendapatkan sertifikat juga, teman-teman wajib untuk mengumpulkan tugas yang berikutnya nih, yaitu coding project. Nah, di sini teman-teman akan mengerjakan tugas praktikal untuk mengaplikasikan skill software engineering yang sudah teman-teman pelajari selama di coding camp. Nah, di sini teman-teman akan membuat sebuah project gitu ya, yang briefnya sudah dibagikan juga oleh tim Revoyu. Jadi teman-teman bisa banget langsung cus ke dalam WhatsApp channel-nya, sehingga teman-teman bisa langsung cek di sana nih untuk link tugasnya. Dan teman-teman bisa langsung kerjakan dan kumpulkan sebelum deadline-nya, yaitu di hari Sabtu jam 12 siang. Jadi perlu untuk diperhatikan ya teman-teman deadline-nya hari Sabtu jam 12 siang. Jadi setelah jadwal tersebut, setelah jam tersebut,
linknya akan ditutup, jadi teman-teman sudah tidak bisa mengumpulkan lagi. Jadi harus dikumpulkan sebelum hari Sabtu jam 12 siang ya, teman-teman jangan sampai terlambat. Terus, yang perlu diperhatikan lagi adalah pastikan teman-teman mengumpulkan tepat waktu. Selain itu teman-teman juga harus memasukkan data yang sesuai, terutama nama lengkap dan juga alamat email nih teman-teman. Jadi jangan sampai ada alamat email yang berbeda antara pengumpulan tugas logical and basic coding dan juga tugas coding project dan juga email yang digunakan untuk mendaftar ke coding camp. Jadi pastikan semua emailnya sama yang dikumpulkan sehingga tim review tahu bahwa teman-teman mengumpulkan tugasnya gitu ya. Jadi pastikan emailnya sama semua ya teman-teman, jangan sampai ada yang typo atau ada yang berbeda. Jadi ngumpulinnya jangan buru-buru, pelan-pelan aja diperhatikan semuanya sampai semuanya sesuai baru nanti disubmit. Nah, terus teman-teman selain itu juga wajib untuk hadir di semua sesinya dan mengisi link presensi setiap hari sehingga teman-teman bisa berkesempatan untuk dapetin sertifikat digitalnya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mengumpulkan semua tugasnya nih, dan nilainya ternyata bagus gitu ya, nah teman-teman bisa berkesempatan untuk dapetin extra benefit, yaitu accelerated track. Nah, di sini artinya adalah teman-teman akhirnya sudah melalui salah satu proses untuk daftar ke Revoice Software Engineering Full Stack Program. Jadi, yang seharusnya teman-teman tuh harus mengerjakan sebuah assignment gitu ya, sebelum teman-teman bisa mendaftar lebih lanjut gitu ya ke dalam program Full Stack Review. Nah, teman-teman di sini sudah nge-skip nih salah satu prosesnya yaitu course assignment-nya. Jadi teman-teman tinggal video call aja dengan tim konselor dan juga nanti teman-teman langsung enroll nih ke dalam Full Stack program. Jadi teman-teman di sana masih bisa ngobrol lagi dengan tim konselor untuk memastikan lagi nih kecocokannya teman-teman dengan program ini. Baik itu dari segi jadwal, lalu interest dan lain-lain. Nah, terus apa aja selain accelerated track yang bisa teman-teman dapetin nih kalau teman-teman mengerjakan semua tugasnya? Tentunya teman-teman bisa meningkatkan knowledge-nya teman-teman dan juga skill-nya teman-teman dengan mengerjakan mini portfolio yang nantinya bisa menjadi mini project-nya teman-teman juga gitu ya. Mungkin project awal yang teman-teman kerjakan setelah teman-teman belajar di coding camp. Dan nantinya tentunya bisa meningkatkan karirnya teman-teman juga karena sudah ada hal yang bisa ditunjukkan nih, yang bisa di-showcase gitu ya setelah mempelajari software engineering material ini. Lalu tentunya teman-teman juga bisa mendapatkan e-certificate dan teman-teman berkesempatan nih untuk mendapatkan accelerated track yang tadi sempat aku jelaskan gitu ya teman-teman. Nah, itu dia untuk informasi di hari ini dan juga lecture-nya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, kalau misalnya ada yang masih belum paham, ada yang mungkin masih ingin ditanyakan gitu ya, teman-teman bisa banget untuk memanfaatkan sesi yang ada di besok hari. Nah, sesinya besok adalah hands-on and demo project. Jadi nanti teman-teman bisa coba menyaksikan lagi, menyimak lagi bagaimana sih cara mengerjakan mini project kita gitu ya. Mulai dari awal sampai dengan ngedeploy website-nya nantinya. Dan pastikan teman-teman hadir dari awal sampai akhir di semua sesi coding camp supaya teman-teman bisa mendapatkan semua ilmunya secara lengkap dan tentunya teman-teman bisa mendapatkan e-certificate-nya. So, teman-teman, terima kasih banyak untuk yang sudah hadir di dalam sesi malam hari ini. Aku ingin mengucapkan semoga ilmu yang didapatkan di hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan jangan lupa untuk hadir besok. Dan kalau misalnya teman-teman ingin belajar yang lebih komprehensif lagi, yang lebih lengkap lagi dan juga lebih detail dengan durasi yang lebih panjang gitu ya, teman-teman bisa banget untuk daftar ke Full Stack Software Engineering Program. Teman-teman bisa langsung klik aja link ada di dalam kolom chat atau teman-teman bisa ketik ulang rebrand.ly/daftar Full Stack SE. Karena slotnya terbatas, jadi aku sarankan teman-teman untuk bisa daftar dari sekarang juga. So, itu dia. Sekali lagi aku ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di sesi besok. Bye, teman-teman. Nah, untuk teman-teman semua yang sudah hadir di dalam sesi malam hari ini, jangan kemana-mana dulu, karena teman-teman wajib untuk mengisi attendance form-nya. Jadi teman-teman bisa langsung aja scan QR code yang ada di layar untuk mengisi kehadirannya, atau teman-teman bisa langsung klik aja link yang ada di dalam kolom chat ya, yaitu rebrand.ly/hadir CCSE.
Atau teman-teman bisa pause videonya untuk bisa nge-scan QR code-nya. Dan pastikan teman-teman memasukkan data yang sesuai mulai dari alamat email yang teman-teman gunakan untuk mendaftar ke dalam sesi coding camp, lalu tanggal sesinya, dan juga coding camp sesi keberapanya. Jadi pastikan semua data yang sesuai, baru nanti teman-teman bisa submit ya. Dan pastikan juga teman-teman hadir di seluruh sesi coding camp, supaya teman-teman bisa memberitahu ke Revoyu bahwa teman-teman menyimak sesinya, dan teman-teman nanti bisa mendapatkan e-certificate-nya. Dan untuk link berikut atau link attendance ini hanya dibagikan di dalam kelas saja, jadi tidak akan dibagikan di luar kelas ya teman-teman. Jadi pastikan sudah mengisi sebelum teman-teman keluar dari kelas ini. Terima kasih, sampai jumpa besok semuanya.